There you go. Baik, teman-teman semuanya selamat sore. Salam kenal, saya dengan Molly dari Nuviknes Indonesia selaku Education Promotion Officer. Senang sekali rasanya di hari Sabtu sore melihat semangat teman-teman di Indonesia ya. Para calon mahasiswa yang mau ke Belanda itu lagi berkumpul di sini secara virtual dalam acara yang sangat spesial juga, yaitu How I Met My Campus. Ini merupakan acara kolaborasi bersama dengan PPI Delft. Jadi teman-teman PPI Delft juga sudah hadir di sini. Sekali lagi terima kasih banyak sudah menginisiasi acara ini bersama dengan Nuviknes Indonesia. Ya, kenapa kita mengadakan acara ini? Well, ini juga merupakan request dari teman-teman yang selalu nge-DM, yang selalu mengirimkan email dan juga menyampaikan requestnya bahwa Kak kapan nih ngadain sesi khusus untuk Delft ya. Makanya kita mengadakan sesi khusus ini karena nanti sudah akan hadir juga 3 speaker yang akan berbicara dan juga menjelaskan universitas-universitas apa saja yang ada di Delft ya. Di antaranya ada in Holland, ada IHE Delft dan juga ada TU Delft ya. Senang banget deh pokoknya dalam kesempatan kali ini selain teman-teman nanti bisa melihat presentasi dari para speaker, teman-teman juga bisa ngobrol langsung ya dengan teman-teman PPI Delft. Makanya kita akan melebur yang sudah ada di main room menjadi masuk ke breakout room di sesi kedua yang akan kita mulai pada pukul 17.30 nanti. Ya, so that's why untuk memudahkan rekan-rekan yang hadir di sini, Molly ingin sekali meminta kerjasamanya kepada seluruh partisipan yang sudah hadir untuk mengganti nama ya atau username-nya menjadi nomor breakout room, strip nama, supaya nantinya di sesi kedua bisa memudahkan teman-teman PPI Dev untuk assign masuk ke dalam breakout room-nya. Kalau misalnya ketinggalan informasi breakout room-nya, mungkin aku boleh agak tampilin sedikit sebentar ya. Hold on one second, aku akan tampilkan sedikit informasi mengenai breakout room. Jadi di sini sudah ada nih dari teman aku Satria yang menginformasikan tentang breakout room. Akan aku share sedikit sebentar saja ya supaya bisa jelas informasinya. Nah, there you go. Apakah sudah terlihat? There you go ya. Aku sebutin dulu aja. Ada nomor 1 untuk yang Applied Sciences, ada nomor 2 untuk sebenarnya ini singkatan, mulai kurang begitu hafal ya, but kalau nggak salah ada Clinical Engineering apapun itu. And then nomor 3 TPM, nomor 4 ada kalau nggak salah aerospace ya. Semuanya ada di situ. Dan kalau misalnya ngerasa bingung, itu coba cek lagi di email Zoom link yang sudah tadi pagi dikirimkan. Ya, jadi kalau masih penasaran bisa dicek-cek lagi emailnya, atau kalau misalnya lumayan cepat gitu kan, silakan ganti sesuai dengan breakout room yang ada tampilannya di depan layar teman-teman semuanya. Ya, oke, kalau gitu aku akan stop sharing terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya teman-teman juga nanti ngerasa bahwa ada pertanyaan sepanjang 1,5 jam di sesi pertama ini, teman-teman bisa memberikan pertanyaan di kolom chat ya. Jadi apapun pertanyaan yang kalian miliki, segera tulis juga di kolom chat. Itu nggak masalah karena rekan-rekan dari PPI Dev akan siap sedia untuk membantu menjawab pertanyaan tersebut ya. Oke, jadi sekali lagi, dalam sepanjang acara ini, mudah-mudahan objektifnya adalah informasi tentang berkuliah di Belanda, terutama di Delft, itu tersampaikan. Dan lagi-lagi, sebelum kita memulai, semua teman-teman yang sudah hadir di sini harap mengganti username dengan dengan format nomor breakout room, strip nama, ya, agar nanti memudahkan rekan-rekan PPI untuk assign ke breakout room. Dan juga jangan lupa mengisi presensi di bit.ly/presensi Delft ya. Oke, kalau begitu aku akan cek lagi rundown-nya sudah siap semuanya. Mulai akan segera memulai untuk presentasi yang pertama. Tentunya dari kami yaitu adalah Why Study in the Netherlands ya. Sedikit aja karena nanti akan lebih detail lagi itu akan diberikan oleh rekan-rekan. Nanti akan kenalkan ada pembicara-pembicara kita, ada Syaka Hamas, ada Mbak Mita, dan juga ada Syauma yang nantinya akan aku kenalin sebelum mereka melakukan presentasi. But before that, aku akan lagi-lagi share screen. There you go, sudah kelihatan ya. Aku akan memulai untuk presentasi dari Nuviknes Indonesia, Study in the Netherlands. Oke. Yang pertama kita kenalan dulu dengan Nuviknes Indonesia. Aku yakin teman-teman yang hadir di sini itu sudah kenal dengan NESO, yaitu Netherlands Education Support Office. Nah, kantor kami yang berlokasi di Kedutaan Belanda di Jakarta itu mempunyai beberapa tanggung jawab ya, beberapa tugas, di antaranya berhubungan dengan
kerjasama pendidikan antara pemerintah Belanda dan juga Indonesia. Kami juga memfasilitasi NL Knowledge berbagai macam kegiatan ya, diantaranya adalah Winner Week of Indonesia and the Netherlands Education and Research yang selalu diadakan di bulan Oktober, dan kami juga mensupport internationalization of education, di mana kami mengundang teman-teman yang ada di Indonesia untuk studi di Belanda ya. Acaranya salah satunya seperti ini, ataupun acara-acara pameran pendidikan, dan kami juga mengadakan online counseling yang diadakan setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis. Kami juga memanage scholarship, diantaranya adalah OKPL PDP Student Joint Scholarship, Orange Tulip Scholarship, dan juga Orange Knowledge Program. Sebagai informasi, Orange Tulip Scholarship juga sekarang sedang dibuka. Tidak hanya mengundang teman-teman Indonesia untuk studi ke Belanda, tapi kami juga mengundang teman-teman Belanda untuk studi ke Indonesia melalui program Wilway. Selanjutnya, bagi teman-teman yang sudah selesai dengan perkuliahan di Belanda, kami masih terus bergandengan tangan ya melalui NL Alumni Network, di mana kami masih mengadakan berbagai macam acara seperti ada workshop, discussion, orange talk, dan masih banyak lagi. Nah, kenapa sih teman-teman kami sarankan untuk kuliah di Belanda? Ya, alasan yang pertama adalah kalau teman-teman melihat dari English Proficiency Index dalam tabel berikut ini, Belanda menduduki peringkat pertama dalam penggunaan bahasa Inggrisnya. Jadi 95%, kurang lebih 95% populasi di Belanda itu menggunakan bahasa Inggris, serta di dalam dunia edukasi pun berkomunikasi dengan berbahasa Inggris. Ada kurang lebih 2.100 tadi program di Belanda yang tentunya menggunakan bahasa Inggris. Jadi banyak sekali pilihannya, dan tentunya teman-teman juga nggak usah khawatir kalau tidak punya kemampuan berbahasa Belanda, tapi sebagai syarat utama untuk masuk ke Universitas di Belanda adalah bisa berbahasa Inggris. Selanjutnya, di Belanda sendiri mempunyai dua sistem pendidikan. Ada sistem pendidikan yang dibagi dua universitasnya. Ya. Yang pertama ada Research University, yang kedua ada University of Applied Sciences. Untuk yang Research University, nah ini bagi teman-teman yang suka banget mendalami sebuah ilmu dan juga background metodologi penelitian yang akan diasah di universitas ini, itu ada juga bisa melanjutkan ke PhD ya. Jadi Research University ini ditempuh untuk bachelor dalam kurun waktu 3 tahun, untuk master dalam kurun waktu 1 sampai dengan 2 tahun, dan juga bisa melanjutkan PhD serta ada beberapa pilihan short course. Nah, bagaimana dengan University of Applied Sciences? Kalau yang ini, ilmu yang diberikan itu bisa langsung diterapkan dalam dunia kerja. Ya, dalam durasi University of Applied Sciences itu untuk bachelor-nya adalah 4 tahun, master 1 sampai dengan 2 tahun, dan juga ada beberapa pilihan short course. Untuk yang University of Applied Sciences ini, teman-teman, itu at the end of your study-nya itu akan ada internship ya yang masuk ke dalam kurikulum perkuliahan. Nah, di Belanda juga ya, ini merupakan international community, di mana 1 dari 8 pelajar yang ada di Belanda itu merupakan international students yang terdiri dari kurang lebih 160 kebangsaan. Jadi tidak hanya berteman dengan teman-teman Indonesia saja, tapi juga bisa berteman dari seluruh dunia ya yang mempunyai kewarganegaraan atau kebangsaan yang berbeda-beda. Bagaimana dengan kesempatan bekerjanya? Pasti bisa banget, karena sebagai pelajar di Belanda itu mempunyai hak untuk bekerja selama 16 jam per minggu. Ya, tapi harap diperhatikan bagi teman-teman apabila nanti sudah bekerja ya, belajar adalah tugas utama. Dan sebelum bekerja itu juga harus diperhatikan work permit dan juga work insurance-nya. Bagi teman-teman kalau misalnya sudah selesai nih study period-nya dan mau bekerja full time, itu boleh banget pada saat liburan ya, itu boleh sekali. Dan kalau sudah selesai dari universitas, sudah lulus, dinyatakan lulus, itu boleh banget apply namanya Zoekjaar Visa atau Orientation Year Visa, di mana visa ini memperbolehkan untuk tinggal di Belanda selama 12 bulan atau 1 tahun. Nah, dengan menggunakan visa ini, teman-teman boleh banget nih kalau misalnya mau bekerja, mau tinggal di Belanda selama 1 tahun ya, ataupun memulai bisnis, dan juga kalau misalnya pengen mengurusi administrasi staf ke jenjang berikutnya, itu boleh juga. Nah, beberapa alasan berikut juga nih kalau misalnya bisa dipertimbangkan kalau Belanda kenapa sih bisa dijadikan salah satu tujuan untuk studi. Jadi Belanda ini lokasinya sangat strategis ya. Di peta tadi yang ada di slide yang pertama tadi, teman-teman kalau lagi liburan ya itu boleh banget explore ke negara-negara tetangga yang ada di Belanda.
sangat ekonomis karena tidak hanya menggunakan pesawat tapi juga bisa menggunakan kereta. Jadi kalau untuk urusan liburan di Eropa, salah satunya di Belanda, itu paling oke banget. Dan Belanda juga merupakan the safest country in the world according to the 2018 Global Peace Index dan juga merupakan top 10 happiest country in the world. Dan salah satu budayanya adalah budaya sepeda, jadi sangat sehat sekali untuk bercommute ya. Kalau misalnya teman-teman mau ke kampus, ataupun mau ke rumah teman, ataupun even mau hangout, bisa langsung bawa sepedanya aja, dan bisa langsung bertemu, dan juga bisa langsung mampir kemana-mana dengan sepeda, tanpa ada macet-macet. Jadi kita selalu menyarankan Belanda menjadi salah satu tujuan untuk studi. Nah, speaking of tuition fee, Belanda untuk yang keluar di luar negeri tentunya ya pasti mengeluarkan biaya. Nah, sangat affordable sekali nih kalau misalnya pengen melanjutkan studi ke Belanda. Untuk bachelor degree, range-nya itu di angka 6.000 euro sampai dengan 15.000 euro, dan kalau master degree di angka 8.000 sampai dengan 20.000 euro. Kenapa ada range? Jadi ini tergantung dengan universitas yang dituju dan juga jurusan yang dituju. Nanti mungkin para pembicara juga akan sedikit menyebutkan istilahnya harga yang fixnya, but again semuanya tergantung dengan kota, universitas, dan juga studi program yang teman-teman tuju. Untuk living cost, per bulannya itu di angka 800 sampai dengan 1.100 euro ya. Nah, angka ini itu betul-betul bervariasi dalam artian kalau misalnya teman-teman nanti tinggalnya let's say di kota Delft ya, itu bisa tanya juga ke teman-teman PPI Belanda. Tapi kalau ada beberapa teman-teman mungkin yang tinggal di Amsterdam tentunya lebih tinggi ya. But again, di maksimum di angka 1.100 itu udah oke banget karena kita harus bisa mengolah uang sendiri. Dan living cost ini sudah termasuk di housing, transportation, phone bills, dan juga utilities yang lain. Oke, kita lanjutkan dengan beberapa informasi scholarship ya. Untuk informasi scholarship ini diantaranya adalah OKP LPDP Student Joint Scholarship. Untuk yang tahun ini memang kita belum ada informasi kapan akan dibukanya, tapi hanya sebagai penjelasan saja, beasiswa ini merupakan program kolaborasi antara pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Belanda. Ini merupakan fully funded scholarship untuk master program yang biasanya yang tahun lalu itu dibukanya itu di akhir Januari atau di awal Februari dengan deadline di bulan Maret. Ya, ini sudah include semuanya, ada tuition fee, living cost, health insurance, and many more. Ya, bisa langsung akses ke bit.ly/OKP-LPDP. Untuk Orange Knowledge Program, ini merupakan grant fund training yang memberikan tailor-made training dan juga institutional corporation. Nah, pasti pada bertanya-tanya, ada nggak nih OKP yang master program? Karena tahun lalu itu ada program kolaborasi OKP LPDP Student Joint Scholarship, maka para peserta dari Indonesia itu harus mendaftar melalui skema OKP LPDP Student Joint Scholarship. Lanjut lagi ada Orange Lab Scholarship yang merupakan partial scholarship dari universitas yang berpartisipasi. Ini hanya informasi saja, sedang dibuka sekarang ya, karena ini parsial, biasanya hanya memberikan potongan biaya pendidikan saja. Jadi teman-teman bisa akses ke bit.ly/OTSS2324. Dan mohon maaf sekali, universitas yang ada di Kota Delft tidak masuk ke dalam list partisipasi. Selanjutnya ada Holland Scholarship yang memberikan potongan biaya pendidikan sebesar 5.000 euro. Ini juga untuk program bachelor dan juga master, serta partial scholarship. Teman-teman juga bisa cek di bit.ly/Holland Scholarship. Siapa tahu ada salah satu universitas yang ada di Kota Delft yang berpartisipasi. Selanjutnya, kalau misalnya teman-teman pengen banget nih, melakukan atau start gitu kan ya, dari sekarang, untuk mendaftar ke universitas di Belanda, berikut cara-caranya ya. Itu bisa langsung aja main-main ke studifinder.nl untuk mencari universitas yang ada program studi yang diminati, tinggal masukkan saja keyword-nya di tab search dan langsung klik search, akan keluar semua universitasnya ya. Silakan pelajari, dokumen-dokumen apa saja yang dibutuhkan. Lalu kumpulkan semua dokumen tersebut ke dalam bentuk bahasa Inggris dan juga soft copy, dan silakan isi personal details melalui www.studylink.nl. Tinggal tunggu verifikasi karena setiap universitas akan memberikan online application system untuk mengupload semua dokumen tersebut ya. Udah disubmit, tinggal bayar application fee. Biasanya application fee itu sebesar 75 sampai dengan 100 euro. Nah, tinggal tunggu LOA atau Letter of Acceptance. Jadi tim asesor dari universitas akan mengakses dokumen teman-teman kurang lebih 4 sampai dengan 6 minggu ya.
Kalau udah dapat LOE-nya, silakan direspon, mau diterima atau ditolak atau dimundurkan tahun akademiknya ke tahun berikutnya. Ya, ada beberapa universitas yang meminta untuk mengirimkan dokumen hard copy-nya ya. But again, ini paling aman banget ya kalau pakai International Delivery Service ataupun kantor pos Indonesia dengan layanan internasional. Bagi yang self finance silakan bayar tuition fee-nya, bagi yang pengen dapat beasiswa silakan tunggu aja ya. Nanti akan bekerja sama juga dengan scholarship officer ya untuk masalah bayar-bayarannya. Setelah itu langsung mengurus organize visa bersama dengan universitas dan juga teman-teman bersiap untuk kuliah di Belanda. Oke, ini dia tampilan dari studyfinder.nl di mana teman-teman bisa menemukan kurang lebih 2.100 studi program berbahasa Inggris di Belanda, dan ini tampilan dari studylink.nl di mana teman-teman akan mengisi personal details. Caranya gampang banget, tinggal isi seperti online form. Dan ini tampilan dari website universitas yang bisa diakses kapan saja, di mana saja. Dan berikut merupakan dokumen-dokumen yang wajib punya untuk mendaftar ke studi di Belanda. Ya, ada akademik diploma, akademik transkrip, kemampuan berbahasa Inggris dibuktikan dengan IELTS atau TOEFL IBT. IELTS-nya minimal 6,0 yang mendaftar ke bachelor atau 6,5 yang daftar ke master, serta TOEFL IBT minimal di angka 80 untuk yang daftar ke bachelor dan juga 90 yang daftar ke master. And then jangan lupa dokumen paling penting yaitu motivation statement, curriculum vitae dan juga recommendation letter. Untuk motivation statement itu adalah sebuah dokumen di mana teman-teman harus menjelaskan kenapa sih atau apa sih yang memotivasi teman-teman untuk kuliah di universitas tersebut. Ini adalah timeline dari kami ya. Kami selalu menyarankan untuk tidak mepet ke deadline ya. Biasanya universitas di Belanda itu membuka pendaftaran per tanggal 1 Oktober setiap tahunnya. Jadi segeralah per 1 Oktober itu melakukan proses pendaftaran dengan deadline yang beragam, ada yang bulan April ataupun di bulan Mei. Perhatikan juga ada beberapa kampus dan juga program studi yang merupakan numerus fixus di mana deadline-nya adalah 15 Januari. Jadi ini adalah program yang ada kuotanya biasanya ya. But in general biasanya yang program-program general itu deadline-nya di bulan April ataupun Mei ya. Nah, beberapa beasiswa itu juga dibukanya biasanya di bulan Januari, Februari dengan deadline di bulan Maret, April, Mei until June. Juli itu juga sudah masuk ke proses visa, dan Agustus biasanya teman-teman juga yang sudah siap berangkat itu terbangnya di bulan Agustus karena September merupakan new academic year-nya. Nah, bagi teman-teman yang hadir di sini juga yang akan melanjutkan PhD ya, ada juga breakout room untuk PhD di sini, nanti bisa tanya-tanya. Jadi PhD ini merupakan 4 years minimum for conducting original research. Jadi PhD di Belanda itu juga bergabung dengan universitas, taken kontrak ya menjadi pegawai, akan diberikan gaji juga. Nah, jadi silahkan cek-cek website di berikut ini yang ada di slide ya. Salah satunya adalah academictransfer.com yang suka memposting lowongan-lowongan penelitian yang tersedia di Belanda. Jadi tidak ada kesempatan untuk mendapatkan beasiswa dari pemerintah Belanda, tapi karena sudah diberikan gaji, tapi ada kesempatan untuk mendapatkan beasiswa dari pemerintah Indonesia, salah satunya LPDP, untuk melanjutkan S3. Ya. Nah, harap diperhatikan baik-baik yang mau lanjut S3 itu juga sudah lulus dari S2-nya, lalu juga mempunyai kemampuan berbahasa Inggris yang baik, dan tentunya mempunyai fondasi metodologi penelitian yang baik. Ya. Dalam slide juga terlihat, itu merupakan preview dari academictransfer.com. Lagi-lagi caranya gampang banget, tinggal isi aja keyword-nya yang berhubungan dengan penelitian atau bidang penelitian apa, tinggal search, nanti akan keluar semua job listing apa yang tersedia. Ya, tadi juga sudah aku informasikan bahwa ada online counseling, dan berikut merupakan kontak details kami. Kalau ada pertanyaan ya silahkan dicatat dan juga di screenshot. Kalau untuk online counseling Senin sampai dengan Senin dan Selasa dari pukul 3 sampai dengan pukul 3 sampai dengan pukul 5 sore. Untuk hari Rabu dan Kamis dari pukul 10 sampai dengan pukul 12 siang.
ya. Semua link yang ada di sini semuanya aktif ya bagi teman-teman yang mau download digital brosur di bit.ly/dbnufikneso, yang mau lihat pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul, tinggal akses ke bit.ly/FIQ sudah ada jawabannya juga, dan bit.ly/perwakilan DHEI untuk menemukan representatif universitas di Belanda yang ada di Indonesia. Enggak semua, tapi mudah-mudahan teman-teman bisa menemukan representatifnya ya. Dan untuk online counseling di bit.ly/ocneso. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau agak kepanjangan ya. Mudah-mudahan waktunya masih sesuai. Kalau gitu, apa namanya? Aku akan memberikan akan memberikan floor juga kepada salah satu teman dari PPI yang akan memberikan sambutannya ya. Kayak tadi aku saking semangatnya agak terlewat ya, kalau gitu mohon maaf ya. But anyway, aku akan langsung kasih floor kepada salah satu rekan saya yang akan memberikan sambutan dari PPI Delft. Langsung saja, kalau nggak salah ada Sasa di sini. Hai Sasa. Hai Mas Moli, suaraku kedengeran ya? Kedengeran, Sasa maafkan aku tadi Oke, agak-agak nggak sedikit apa-apa. rundown-nya kebolak-balik, but anyway, Excited ya Mas, excited. excited banget. Soalnya ini hadir di sini udah lumayan banyak banget kan ya. Iya, rame banget. Rame banget. Kalau gitu langsung aja Mm-mm. deh ini buat Sasa ya. Akan aku persilahkan untuk memberikan sambutannya. Silakan Sasa. Oke, siap singkat aja sih. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mungkin ya teman-teman di sini di Belanda dan yang di Indo itu lagi sore. Saya Sasa sebagai Ketua PPI Delft periode 2022-2023 dan sekarang sedang studi di IHE Delft. Kebetulan lagi proses pengerjaan tesis. Mudah doain teman-teman. Eee, m Terima kasih juga teman-teman yang sudah mau meluangkan Sabtu paginya, teman-teman ini di Belanda gitu ya, dan Sabtu sorenya di Indo. Semoga ini menuju malam yang produktif. Sebelum nanti ke acara inti ya, kita ada presentasi, mungkin cerita sedikit banget kalau misalkan hampir exact 1 tahun yang lalu ya Mas Moli ya, kalau waktu ya tahun lalu itu mahasiswa yang baru di IHE di kampusku mengadakan acara yang serupa juga gitu, ada kelas online, terus webinar terkait perkuliahan di IHE Delft gitu, dan alhamdulillah sekarang bisa lagi nih ngadain acara dengan cakupan yang lebih luas lagi, nggak hanya 1 kampus tapi juga 3 kampus yang ada di Delft gitu, dan yang biasanya menjadi destinasi perkuliahan juga untuk mahasiswa di Indonesia. Terus, nanti di sesi ini pun nggak hanya informasi seputar admission, tapi juga insya Allah ada informasi-informasi yang nggak bisa kalian temukan di Google lah gitu. Jadi kita juga akan sharing-sharing sama teman-teman PPI Delft yang sebagai ongoing students akan sharing pengalaman, suka duka, dan mungkin informasi penting lainnya untuk teman-teman mempertimbangkan, kuliah nggak ya di Delft gitu. Dan harapannya juga nggak hanya connect saat ini, hari ini doang gitu, dan nanti juga di breakout room, semoga nanti pada tukar kontak gitu, jadi bisa saling keep in touch, mungkin juga teman-teman lagi proses pendaftaran atau rencana, itu bisa terus keep in touch sama teman-teman PPI Delft yang nanti hadir di breakout room. Dan mungkin kalau dari aku sendiri apresiasi, untuk orang-orang yang terlibat di acara ini ya Mas ya, dari Mas Moli sebagai perwakilan Nufikneso selalu direpotin sama kita dari tahun lalu sampai sekarang juga, dan selalu menyambut dengan baik juga kolaborasi yang inisiasi gitu sama PPI Delft. Dan, di sini ada Mbak Kiti, nanti Mbak Mita dan Syakal yang, akan presentasi tentang, admission kampus dan administrasi lain-lain. Terus juga teman-teman PPI Delft terutama yang nanti akan ada di breakout room, terima kasih juga, semoga bisa menambah jejaring dan relasi, dan, terutama jadi ini prokernya keilmuan PPI Delft ya teman-teman, dan terima kasih untuk teman-teman keilmuan yang sudah arrange acara ini dari kurang lebih 1 bulan yang lalu, gitu. Jadi, tanpa lama-lama lagi, jadi kita masuk aja ke acara utama gitu ya. Selamat menikmati acaranya dan semoga juga memberikan informasi yang insightful, dan semoga teman-teman makin teryakinkan nih untuk melanjutkan studinya di Delft, gitu. Jadi ya sekian sambutan dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Makasih Mas Moli. Sasa. Terima kasih banyak. Dan benar banget ya, ini setahun yang lalu loh. Ini kita, apa namanya, waktu itu kalau nggak salah acaranya tentang water management kalau nggak salah. Iya, tentang Yes? water-wateran aja, ada Pak Sur Tapi waktu itu. ini, yes, ada profesornya juga. Tapi ini kita ada 3 universitas, jadi kita bisa, apa namanya, lebih gali lebih dalam lagi ya. Sekali lagi terima kasih Sasa yang sudah selalu apa namanya support kita juga. Thank you so much buat teman-teman PPI Delft juga. Thank you sekali lagi. Dan ada satu informasi mungkin akan aku langsung sebut juga ya. Jadi nanti ada perubahan teman-teman untuk breakout room. Jadi nanti yang breakout room yang in Holland untuk yang bachelor ya in Holland dan juga TU Delft akan jadi satu, jadi breakout room 10-11 gitu ya Satria ya. But anyway pokoknya nanti akan ada pergabungan breakout room ya intinya gitu. Nah kalau gitu aku juga nggak akan panjang-panjang lagi. Tadi udah
ngeloncatin rundown ya, saking semangatnya. Karena ini seru banget sih gitu kan ya. Kenapa aku bilang seru, itu tadi yang aku bilang, bahwa, apa namanya, request dari para audiens kami yang ada di Indonesia untuk mengadakan sesi khusus Delft, itu akhirnya ada di sekarang ini ya, dan yang datang juga luar biasa banyak. Sekali lagi terima kasih. Nah, tanpa panjang lebar lagi, aku akan langsung panggil, ini mudah-mudahan nggak akan loncat rundown lagi, mau cek dulu sekali lagi bahwa sekarang adalah presentation dari In Holland Delft ya, yang akan dibawakan oleh Syakal Hamas. Nah, coba aku panggil dulu Syakalnya. Halo Syakal. Halo Kak, selamat Hai. pagi kalau di Belanda, kalau di Indonesia selamat sore. Saya Yes. Syakal. Oke, akan aku munculkan di layar dulu. Syakal sudah ready, presentasinya juga udah ready ya Syakal ya. Oh ya, sudah siap. Siap. Nah, tapi sebelum Syakal mulai, aku juga akan lagi-lagi mengundang bagi teman-teman yang sudah hadir di sini, pertanyaan itu bisa langsung diketik di kolom chat, karena teman-teman PPI Delft juga sudah siap untuk menjawab. Itu yang pertama. Dan kedua, bagi yang belum merubah, ya sekali lagi, bagi yang belum merubah username dengan format nomor breakout room street nama, harap dirubah sekarang ya, karena akan memudahkan kami untuk memasukkan apa namanya, teman-teman nanti ke breakout room di sesi yang kedua. Serta harap mengisi presensi di bit.ly/presensi Delft. Kalau gitu Syakal langsung saja, aku mundur dulu, nanti kita akan kembali lagi ya. Silakan Syakal. Oke, terima kasih Mas Moli. Saya izin share screen ya teman-teman. Oke, ya udah terlihat ya. Oke, mungkin perkenalan dulu sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Syakal Hamas, staf divisi keilmuan dari PPI Delft. Jadi di sini saya pengen cerita-cerita sedikit terkait In Holland, terutama untuk S1 yang ada di Delft. Jadi untuk teman-teman mungkin kita bisa tonton dulu ya sedikit videonya perkenalan terkait In Holland dari channel kampusnya. You already recognize the international ambient or atmosphere when you enter the classroom. So at least for me, being an international student is you're allowed to be weird in any way you want. You're allowed to explore whatever passions you want. And there's always a support system that allows you to do that. Actually here I feel like I can relate because Dutch culture is quite open. Being an international student, I realize it opens not only many doors, but the door to the world. We deliver professionals to the workplace, and the In Holland professional, as we call it, it's somebody who knows a craft, of course, but it's also somebody who can cooperate with other people, who can work with other disciplines, who can communicate, who can put one craft in a wider perspective in society. I think in Holland we're very approachable, we're very accessible, very personal. That's why we really want to make sure that the students see a face at introductions that we have. We organize language training, Dutch language and culture. We have multiple student societies, one of them being the Erasmus Student Network. And the Erasmus Student Network organizes lots of fun activities. It's cultural stuff, it's going out, it's sports activities, many different things they organize. Yes, in Holland at first sight it looks like a large University of Applied Sciences with 30,000 students over 8 or 9 locations in the western part of the Netherlands with some 80 different degrees and programs. But actually it's a rather small-scale university because our courses are small-scale, our locations are also small-scale. So we can offer a very personal, inviting and inclusive learning environment. And at In Holland we tend to do things a little bit in our way. So we're inviting our students to think outside the box, to experiment, to innovate, to find new paths. I think the biggest necessity is to feel at home, to have a good start and to connect to fellow students and to also know where to go when they have a question. In Holland is a very inclusive university. Our students also are Dutch students. They come from everywhere with very different backgrounds. So in that philosophy it fits very well that we're open to international students. We want to offer our international students a fantastic learning experience, but by coming here the international students also offer something to our Dutch
students by opening a kind of a window into the world. We see our students as partners in education. So we don't just teach you something, you also teach us, and you participate in your own education, and you can also make your own choices and help shaping the program that you'll be working on. Friendship. Freedom. Inspiration. Fun. Knowledge. Culture. Happiness. Mind-blowing. Opportunity. Intercultural. Empowerment. Peace. Everything. Oke, jadi begitu kalau misalnya dari perkenalan dari Inholland ya, dari berdasarkan video YouTube yang mereka berikan. Nah, kalau misalnya kita merangkum kira-kira kayak gimana kampus Inholland itu sendiri. Jadi kampus Inholland itu merupakan kampus yang menjadi bagian dari Applied Research Universities. Jadi kalau di Belanda itu kan ada yang Research Universities dan Applied Science. Nah, Inholland ini termasuk dari yang Applied Science tadi. Dan untuk yang sebagai informasi, cukup banyak juga program-program S1 yang internasional di Belanda, dan salah satu termasuk di Inholland pun ada beberapa yang ada di Delft juga. Selain itu juga Inholland ini sendiri punya banyak sekali bidang yang dicakup, termasuk teknologi dan juga ke media. Dan mereka juga banyak juga mengajarkan mengenai sustainability dan juga kreativitas. Nah, kalau misalnya kita bicara lebih dalam lagi terkait kampusnya, sebenarnya kampus-kampus di Belanda ini diverse banget teman-teman, termasuk di Inholland. Dan kalau misalnya ada info juga terkait Inholland ini, itu diverse-nya nggak cuma terkait background, tapi juga terkait support mereka terhadap mahasiswa-mahasiswanya. Salah satu contohnya itu ada student guidance yang benar-benar memberikan bantuan buat teman-teman yang misalnya punya gangguan belajar kayak ADHD dan sebagainya, itu untuk bisa belajar lebih mudah. Misalnya ada bantuan dari segi kalau misalnya ujian ditambahin waktunya dan sebagainya. Jadi untuk sebagai gambaran, Inholland ini adalah suatu kampus yang benar-benar inklusif dan juga diverse, dan juga kalau misalnya teman-teman yang emang punya orientasi untuk lebih memperdalam tentang apa-apa yang aplikatif dari terkait keilmuannya, mungkin ini bisa menjadi salah satu opsi buat teman-teman. Nah, kalau misalnya untuk International Bachelor Program di Inholland ini ada beberapa. Salah satunya ini Aeronautical Engineering yang lokasinya itu ada di TU Delft. Di Delft. Sebenarnya kalau di Delft sendiri ini ada beberapa program gitu yang ada dari Inholland itu sendiri. Cuma kalau misalnya kita ambil aeronautical ini adalah yang ada di Delft. Berikutnya juga ada perkenalan terkait program aeronautical ini. Jadi program ini itu salah satu program berbahasa Inggris yang ada di Inholland untuk S1 yang bisa diikutin. Terus ada juga beberapa course yang ikut juga dengan TU Delft. Berikut. Nah, mungkin ini untuk persyaratan admission proses yang diperlukan untuk mahasiswa internasional untuk bergabung dengan Inholland. Tapi yang paling penting di sini itu yang harus jadi perhatian adalah kalau misalnya ijazah SMA di Indonesia ini, kalau misalnya di Belanda itu hitungannya masih HAVO atau General Secondary School. Jadi kalau misalnya mau masuk ke dalam universitas di Belanda, mungkin harus ada sedikit tambahan setahun atau 2 tahun di college atau untuk dapetin VWO atau suatu diploma yang menyatakan kita udah lulus di program pre-university. Nah, kalau misalnya untuk mahasiswa internasional juga memerlukan beberapa syarat yang terkait dengan bahasa Inggris. Yang pertama itu bisa menggunakan IELTS atau TOEFL atau Cambridge Certificate. Dan kalau misalnya teman-teman ada yang emang bersekolah di Belanda, itu kalau misalnya udah punya HAVO atau VWO itu tetap harus pas untuk persyaratan bahasa Inggrisnya. Kalau misalnya teman-teman ada yang lulusan MBO, itu bisa juga untuk langsung masuk ke dalam program ini.
Terus kalau misalnya untuk proses admission-nya ini mirip-mirip sama proses yang secara general di Belanda, yaitu kita harus masuk ke StudyLink dulu, baru nanti akan dimasukin ke dalam portal dari kampusnya masing-masing, termasuk in Holland. Jadi udah itu bisa self-service juga, apa aja nih requirement yang kita perlu masukin, itu kita harus upload sendiri untuk bukti-buktinya. Lalu kita juga harus melengkapi study check. Terus untuk yang jadi perhatian juga, kalau misalnya untuk tahun depan harap sudah menyelesaikan requirement-nya itu dari 31 Agustus 2023. Ini juga ada video untuk terkait dengan program aeronautical mereka. Omdat De opleiding bestaat eigenlijk uit 4 jaar opleiding, die op te delen is in 3 fases. Eigenlijk de propedeusefase, de kernfase en de ingenieursfase. En in het eerste jaar komt het neer op oriënteren en selecteren, eigenlijk voor het vakgebied. In het tweede jaar dan gaan we echt wat meer de verdieping in. En in het derde en in het vierde jaar dan kies je eigenlijk je richting waar je in wil specialiseren. Enerzijds in een stage en in het afstuderen. En anderzijds in een onderwijsprogramma wat past bij jouw specialisatie. Ik heb voor deze opleiding gekozen omdat ik een technische opleiding wou doen. Maar ik kon nergens iets vinden wat ik heel erg leuk vond. Qua er dieper op ingaan, de luchtvaart, de elektro, de werktuigbouw. En deze opleiding biedt dat allemaal samen. Het eerste jaar wordt basis gelegd, dus dan krijg je veel wiskunde, mechanica, aerodynamica. En dan in de jaren daarop ga je daarop uitbreiden. Dus dan ga je meer ook voor de toepassingen. Dan krijg je thermodynamica, control engineering, composieten. Dus je leert over materialen, je leert over manufacturing, hoe maak ik iets. Voor de rest zijn het vooral projecten die we doen en die kunnen of een periode lang of een semester lang zijn. En daarin worden alle vakgebieden die we krijgen worden uitgelicht. En zo maken we hele mooie projecten in kleine groepen. En waar wij echt voor opleiden is voor een ingenieur. Dus die kunnen problemen in deelproblemen opdelen, daar een oplossing voor vinden en dan weer naar een geheel brengen en uiteindelijk analyseren. Bij In Holland volg je dus theorievakken en je zult altijd zien dat je in die theorievakken die theorie leert die je ook gaat toepassen in de praktijk. Mijn werkveld is de ruimtevaart en ik zie dat er in de ruimtevaart heel veel behoefte is aan mensen die veel weten van techniek en goed inzicht hebben bijvoorbeeld in optomechanica, dus veel weten over mechanische structuren en optica en elektronica en de combinatie daarvan. En je ziet dat in de ruimtevaart dat steeds op een kleinere schaal gebeurt. Hè? Dus dan kom je op het terrein van precision engineering, waar je dus heel veel mensen nodig hebt in de ruimtevaart. De wereld van automatisering, de robotica. En studenten leren hierbij in Holland, Delft, precies hoe dat gaat werken. En dus de programmeurs van robots, de bouwers van robots, die komen straks hier vandaan. Bij In Holland hebben we een breed netwerk van bedrijven binnen die luchtvaartsector en andere sectoren. De interactie verschilt natuurlijk per bedrijf en per project. De grootste voordeel is dat onze studenten en docenten in contact komen met de laatste methodes, met de laatste kennis en technologie binnen de luchtvaartsector. Onze studenten leren ook over die huidige problemen binnen de industrie en ze gaan aan de slag met de laatste methodes en met nieuwe tools om dit soort problemen op te lossen. Een goed voorbeeld is het project Dragonfly die uitgevoerd is bij de Composite Lab. In dit project proberen onze studenten een klein vliegtuig met een elektrisch motor uit te rusten. Nou, dit project wordt met een aantal partijen uitgevoerd. VSV Sipquinia is de studievereniging voor in Holland studenten van Aeronautical en Precision Engineering. Elk jaar hebben we een vormingscursus dus naar het buitenland. Afgelopen jaar was het Duitsland en Wenen.
Daar zijn we bij bedrijven geweest zoals Ruach, Airbus. Wat we ook eens in de 2 jaar organiseren is een America Tour. Daar gaan we dan langs bedrijven zoals Boeing. Is best wel een grote naam ook natuurlijk. Wat we ook organiseren is natuurlijk een Symposia. Een eendaags evenement met verschillende guest lecture. Een paar jaar geleden. Mungkin itu terkait bagaimana overview dari aeronautical engineering di InHolland sendiri. Untuk mungkin kita lanjut ke arah subjek apa aja yang dipelajarin. Kalau misalnya dari InHolland sendiri itu bisa terbagi jadi 3 bagian, basicnya, lalu engineeringnya dan juga aplikasinya terkait dengan aeronautical engineering. Berikut juga ini ada beberapa apa aja yang biasanya bakalan mereka pelajarin di aeronautical engineering di kurikulum mereka. Kalau misalnya secara overview-nya, tahun pertama itu akan banyak terkait dengan basic-basic technical engineering skill yang dia punya. Terlalu untuk di tahun keduanya itu bakalan mulai masuk ke dalam spesialis-spesialis yang udah mulai lebih spesifik lagi gitu ke arah aeronautical engineering sesuai dengan bidang-bidang yang mau dipelajari lebih dalamnya. Lalu untuk tahun ketiga ini ada juga internship dan sebagainya. Itu bisa dilihat di slide-nya sendiri. Itu nanti akan ada 2 spesialisasi, yang pertama itu design and development, yang kedua itu lightweight structures. Dan untuk tahun keempat ini kebanyakan akan dihabiskan lebih banyak untuk final graduation project-nya. Jadi kalau misalnya untuk terkait kurikulum itu seperti itu. Dan untuk housing-nya sendiri ini sebenarnya secara general kampus-kampus di Belanda ini bekerja sama dengan pihak ketiga untuk penyediaan housing. Nah kalau misalnya InHolland ini juga salah satunya bekerja sama dengan salah satunya Duo. Nah untuk ini itu yang syarat yang harus kita penuhi adalah kita ya diterima di kampus tersebut. Cuma balik lagi, Duo ini hanya menyediakannya itu dengan jumlah yang terbatas. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang tertarik untuk masuk InHolland dan kira-kira memerlukan service ini, lebih baik daftar secepatnya karena sistemnya itu first come first serve gitu. Dan untuk renting periodnya itu dari 8 Agustus sampai 31 Juli. Dan juga nggak ada extend rental contract dari apa yang udah kita sign. Jadi mungkin itu yang harus kita perhatikan gitu kalau misalnya untuk terkait housing dari InHolland ini sendiri. Dan untuk online application-nya itu buat semester depan, buat tahun depan itu mulai dibuka dari 14 November 2022 dan deadline-nya itu udah lewat ya dari 12 Desember. Cuma balik lagi kalau misalnya untuk housing sendiri dari kampus itu biasanya menyediakan memang sangat terbatas dan kebanyakan kita harus mencari sendiri. Nah kalau misalnya untuk international student ini kebetulan fee yang akan dibebankan adalah sekitar 8.899 euro untuk tahun ajaran 2023-2024. Karena kita untuk mahasiswa Indonesia itu tidak termasuk ke dalam EU atau EEA, jadinya yang dibayarkan adalah institutional fee. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang buka websitenya terus ada statutory fee, itu mahasiswa Indonesia tidak termasuk untuk fee tersebut. Jadi harus bayar yang institutional fee. Nah, tapi di InHolland sendiri itu ada semacam beasiswa yang berupa pemotongan biaya kuliah per tahunnya yang terdiri dari yang namanya InHolland Knowledge Grant for non-EU atau ER students gitu. Dan berikut ini syarat-syarat yang kira-kira untuk mendapatkan bantuan tersebut itu kira-kira terpampang di slide. Dan untuk aplikasinya itu deadline-nya 31 Agustus 2023. Dan untuk informasi lebih lanjutnya mungkin bisa dilihat di website yang tertera pada slide ini. Dan untuk kontak informasi lebih dalam lagi mengenai InHolland sebenarnya bisa dilihat di websitenya dan juga nanti di breakout room akan dijelaskan lebih lanjut lagi terkait kehidupan siswanya dan sebagainya gitu ya untuk lebih dalam lagi. Dan buat teman-teman juga sebagai informasi ternyata InHolland juga bakalan ngadain open day yang akan diadain tanggal 4 Februari dari jam 10 sampai jam 2 di
waktu Belanda. Jadi untuk kira-kira teman-teman yang tertarik dengan In Holland dan mau tahu lebih dalam lagi bisa ikutan Open Day ini secara online juga. Informasi lebih dalamnya juga tersedia di websitenya. Mungkin sekian dari saya, Mas Moli. Saya kembaliin ke Mas Moli, silahkan. Oke, terima kasih banyak ya, Syakal, mengenai informasi In Holland yang sudah disampaikan, ya. Oke, kita masih ada beberapa universitas lagi. Kalau gitu aku akan remove dulu Syakal dari layar. Nah, sekali lagi nih bagi teman-teman yang sudah hadir di sini, kalau misalnya ada pertanyaan langsung saja ya, tinggal ketik di kolom chat, tapi nantinya juga pertanyaan-pertanyaan juga bisa diajukan pada saat breakout room di sesi yang kedua. That's why kita meminta kerjasamanya bagi teman-teman yang sudah hadir di sini untuk mengganti username ya, menjadi nomor breakout room, strip nama, dan jangan lupa juga untuk mengisi presensi di bit.ly/presensidel. Oke, kalau gitu kita akan lanjut lagi untuk sesi yang kedua atau presentasi yang kedua. Ini dari IHE Delft ya, dan presenter yang akan memberikan presentasi tentang hal ini atau unit ini itu adalah Mbak Mita. Halo Mbak Mita. Selamat pagi, selamat sore Indonesia. Mas Hai Moli Mbak Mita, sama apa kabar? baik, alhamdulillah baik di sini walaupun suasananya tidak terang benderang secerah Indonesia. Sama Kita Mbak, winter tapi winternya kayaknya hujan mendung. terus setiap hari. Aku juga mau lihat dulu di Cimahi kayaknya mendung Mbak, jadi sama-sama aja sih. Oke. Cimahi sama Belanda nggak jauh beda. Asik. Oke, kalau gitu Mbak, sekarang saatnya ya Mbak untuk menjelaskan dan juga mempresentasikan tentang IHE Delft. Silakan Mbak. Oke, saya share screen dulu. Oke, Sudah terlihat. sudah. Sudah Oke, terlihat, ya. yes. Silakan Mbak Oke, Mita. yes. Selamat sore teman-teman di Indonesia dan selamat pagi yang di Belanda. Saya akan memperkenalkan diri saya sebentar. Saya Mita. Saya bekerja di IHE Delft, Institute for Water Education sebagai liaison officer. Tahun 2011 saya ke Belanda sebagai international student, tidak di IHE Delft unfortunately, tetapi di Universitas Groningen. Sempat mendapatkan beasiswa Stunet, tetapi ada satu dan lain hal saat itu, dan akhirnya harus saya withdraw. Dan itu tahun 2007 kalau tidak salah. Kemudian tahun 2011 saya mencobanya lagi, maksudnya bukan scholarship-nya, tetapi dengan usaha sendiri, karena ada satu dan lain hal lagi. Dan saya juga pernah mencoba dan meng-apply Zuhyar Visa yang tadi sudah disebutkan juga dalam presentasinya Navik Neso. Dan dalam kurun waktu 1 tahun, alhamdulillah saya mendapatkan internship dan kemudian pekerjaan dan sampai sekarang menetap di Belanda. Jadi semoga bisa menginspirasi teman-teman semua yang ingin sekolah dan atau kemudian melanjutkan bekerja di Belanda. Oke, ini adalah company presentasi. Jadi ada beberapa yang standar, tetapi nanti di akhir-akhir akan saya tailor dengan hal-hal yang berhubungan dengan Indonesia. IHE Delft ini sebenarnya bukan 100% big university kayak misalnya Amsterdam University atau Groningen University. Ini lebih ke very specific international graduate educations yang fokusnya di air. Jadi segala sesuatu keilmuan tentang air itu ada di IHE Delft. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin mencari misalnya akuntansi gitu, yang pure akuntansi itu pastinya tidak ada di IHE Delft. Jadi kalau segala sesuatu nanti akan ada di slide beberapa topik yang ada di cover IHE Delft itu nanti akan ada di situ, dan lagi ini sangat spesial berhubungan dengan ilmu air. Dan IHE Delft ini sendiri sudah
ada sejak tahun 1957. Karena ini sangat spesifik air, jadi alumni kita juga tidak sampai jutaan karena untuk para ilmuwan yang khusus fokus dalam air ini juga tidak sebanyak dengan ilmu-ilmuwan yang lain, tetapi paling tidak kita sangat spesifik dan bisa kita bilang IHE Delft ini largest international graduate-nya di bidang air. Kita memberikan hanya MSc dan PhD. Unfortunately, bachelor nggak ada di sini. Karena kita juga tadi sangat spesifik dan biasanya teman-teman yang belajar di IHE ini biasanya sudah ada pengalaman pekerjaan 1 tahun atau 2 tahun. Tetapi akhir-akhir ini juga banyak yang dari fresh graduate bachelor untuk masuk ke MSc-nya di IHE Delft. Mission-nya kita lebih fokus untuk bekerja di partnership, jadi tidak hanya bekerja sendiri-sendiri, tetapi lebih ke partnership, karena biar bagaimanapun air ini adalah urat nadi kehidupan kita, bisa kita bilang seperti itu ya. Dan kenapa teman-teman yang ingin menjadi ilmuwan atau ingin menjadi researcher atau ingin fokus ke dalam dunia perairan itu memilih IHE Delft, itu karena kita seperti tadi yang sudah saya bilang di awal, beneran yang specialize-nya itu di all water disciplines, jadi semua yang berhubungan dengan air, insya Allah kita ada, lecturer-lecturer kita ada. Dan kita juga mempromote peer learning, jadi nggak hanya top down gitu, tetapi juga kita belajar dari beberapa teman-teman dari Global South. Kemudian kita juga banyak proyek-proyek yang dalam hal ini in collaborations dengan Global South. Kemudian hubungannya dengan IHE Delft dan United Nations atau PBB, kita ini menjadi salah satu aktif member dalam sebuah wadah UN Water. Kita sebutnya UN Water. Kebetulan UN Water ini tidak mempunyai physical office, jadi kayak misalnya UNICEF atau UNDP seperti itu ada physical office-nya gitu. Teman-teman bisa datang ke building-nya. Tetapi UN Water ini lebih ke online network yang isinya partisipannya itu adalah berbagai organisasi around the world yang berhubungan dengan air. Kemudian kita juga ada cooperations dengan beberapa UN agencies di situ. Dan mengenai Sustainable Development Goals, kita sangat-sangat aktif dalam hal ini karena biar bagaimanapun seperti tadi yang saya bilang, air ini beneran yang jadi sumber kehidupan, kayak yang Sustainable Development Goals ini ada 17 dan sepertinya kayak 90% dari 17 item ini sangat berhubungan dengan air. Walaupun itu sedikit tetapi tetap berhubungan dengan air. Dan ada SDG 6 dalam hal ini Clean Water and Sanitation, itu yang benar-benar fokus dalam air, dan IHE Delft sangat aktif berperan dalam kesuksesan SDG 6 sekarang dan di masa yang akan datang. Kemudian IHE Delft ini mempunyai beberapa aktivitas education and training. Kita memberikan MSc, kemudian kita juga memberikan short courses, kita memberikan online courses, dan telemed training. Kemudian untuk MSc programs ini mungkin sangat tertarik buat teman-teman yang akan meng-apply scholarships dan ingin melanjutkan ke jenjang master degree. Jadi beberapa tahun yang lalu, tepatnya dari tahun kemarin dan sebelumnya, master degree kita 18 bulan, tetapi sejak tahun ini master degree kita ada 1 tahun, jadi lebih cepat sekitar 8 bulan dari master degree kita sebelumnya. Mengapa seperti itu? Ini juga untuk menjawab tantangan zaman, bahwa karena tadi seperti yang saya bilang bahwa kebanyakan studentnya IHE itu dia sudah mempunyai pekerjaan. Jadi alangkah lebih tepatnya kalau seandainya mereka bisa belajar
advance knowledge mereka dalam waktu 1 tahun, kemudian kembali ke negara mereka masing-masing dan mengaplikasikan apa yang sudah mereka dapat di IHI Delft. Kita ada 2 master yang kita berikan, ada master yang 1 tahun dan ada master yang 2 tahun. Bedanya apa? Kalau master yang 1 tahun ini kita ada 4 thematic tracks. Jadi kan ada banyak beberapa teman yang background-nya segala macam tapi tetap ingin belajar tentang air gitu. Jadi kita ada 4 thematic tracks di situ, bisa teman-teman lihat ada water food, ada water health, ada water resource ecosystem, ada water hazard and climate. Jadi nanti teman-teman ini nanti akan di-tailored lebih tepatnya kayak master degree-nya itu nggak cuman main 1, judulnya memang Master in Water and Sustainable Development. Tetapi di dalamnya itu ada 4 track yang nanti kalau teman-teman meng-apply akan ada 1 coach, ada 1 dosen yang menemani teman-teman untuk membimbing track mana yang akan diambil dalam 12 bulan. Dan ini track-tracknya yang time frame-nya dari track-track itu, dan seperti yang teman-teman lihat ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5 bulanan untuk menulis MSc tesis. Kemudian ini untuk yang Master Research 2 tahun, bedanya apa? Kalau tadi yang 1 tahun itu sangat compact gitu, jadi menyelesaikan tracknya, kemudian sisa 4 bulannya untuk menulis tesis, selesai, pulang. Tetapi untuk yang Master 2 tahun ini, untuk tahun pertama itu sama persis seperti yang master yang 1 tahun, tetapi tahun keduanya dia akan lebih banyak untuk mempersiapkan diri melanjutkan ke PhD. Jadi yang kedua ini, seperti yang teman-teman lihat, yang warna orange, itu lebih ke memperdalam nulisnya, memperdalam bikin research-nya, memperdalam bikin riset tesisnya. Jadi memang yang 2 tahun ini mempersiapkan teman-teman untuk melanjutkan di jenjang PhD. Kemudian selain single master degree, ibaratnya cuma 1 dari IHE, dan kemudian teman-teman belajar dapat diploma S2, kita juga ada joint master degree dengan beberapa negara di situ, seperti yang ada di slide. Sebenarnya di tahun 2011 itu ada juga joint degree dengan Universitas Sriwijaya di Indonesia, tapi tidak ada di sini mungkin karena sudah kelamaan. Tapi ya ini juga sangat menyenangkan, seperti contoh kalau tidak salah scholarship yang dari Uni Eropa, Erasmus Mundus, itu kalau tidak salah dia juga ini pindah-pindah negara gitu. Jadi sekian semester di IHI Delft, sekian semester misalnya di Belgia, sekian semester di Jerman. Kemudian aktivitas IHI Delft selain memberikan edukasi, kita juga memberikan research and innovations. Ini lebih fokus ke aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan PhD atau doktoral. Aktivitas yang berupa kolaborasi dengan beberapa universitas di Belanda dan di internasional pada umumnya bisa dilihat di situ. Jadi khususnya untuk PhD, IHI Delft ini tidak bisa memberikan 1 diploma doktoral sendirian gitu. Jadi dia harus ada in collaborations dengan misalnya TU Delft atau Wageningen atau Amsterdam atau Twente University. Jadi seperti yang tadi di awal-awal presentasi bahwa misi kita juga in partnership, ini salah satu implementasinya bahwa untuk beberapa aktivitas pendidikan, dalam hal ini khususnya PhD, kita melakukannya dengan kolaborasi dengan berbagai universitas di Belanda. Kemudian institutional strengthening ini lebih, jadi kalau tadi di education itu lebih ke
personal improvement. Jadi ada misalnya sebuah kantor ada satu staff ingin belajar mengenai air, dia bisa apply dan mendapatkan admisi sebagai student di IHE Delft atau sebagai PhD. Tapi kalau institutional ini kita juga tertarik untuk memberikan capacity building kepada institusi itu tersebut. Jadi ada beberapa grup training seperti itu atau grup tailor-made training. Dan kalau tidak salah Navigneso atau yang kita sebut saat ini OKP, walaupun sebentar lagi akan sepertinya berubah nama atau mungkin ada ekstensi, tetapi OKP juga memberikan beasiswa untuk grup training tersebut. Kemudian dalam hal capacity development, IHE Delft ini sebenarnya ingin sekali untuk bridging the gap. Jadi kalau dilihat dari gambar di sebelah kanan, kita ingin memberikan keilmuan agar beberapa hal yang memerlukan bantuan atau ada sesuatu yang kurang, itu kita bisa memberikan atau menjembatani kekurangan-kekurangan tersebut. Dalam hal ini kita berbicara mengenai air. Jadi harapannya akan ada sebuah jembatan dari hal keilmuan atau mungkin implementasi dengan edukasi yang kita berikan dengan proyek-proyek yang kita implementasikan. Kemudian ini yang saya sebut tadi tailor-made training, ini lebih fokus kepada group training di sebuah institusi. Karena kalau nanti individual ingin melakukan training itu lebih kita advokasikan ke short courses. Tapi kalau misalnya group training, karena teman-teman di sini mungkin tidak mendapatkan beasiswa gitu, tapi akan ada jalan lain atau alternatif lain, kenapa enggak? Misalnya ada beberapa staff dari kantor teman-teman kemudian meng-apply tailor-made training yang ada di IHE Delft dengan bantuan mungkin Navigneso atau dengan biaya dari kantor, mungkin APBD atau APBN. Sedikit video teaser mengenai tailor-made training. Ini beberapa subjek, ini tidak yang 100% ada, tetapi beberapa main topics. Jika seandainya teman-teman ada yang tertarik untuk mempelajari lebih dalam dari beberapa poin ini, please feel free to apply MSc di IHE Delft. Jadi seperti yang tadi saya bilang di awal bahwa kita ini beneran-beneran yang fokusnya dalam hal keairan. Kemudian ini beberapa contoh dari tailor-made training yang kita berikan. Ada beberapa request dari Indonesia, salah satunya ini datang dari pemerintah Kabupaten Brebes untuk mengadakan 3 minggu
training di Indonesia dan di Belanda. Kenapa ini saya tampilkan di sini? Karena selain scholarship untuk MSc, ini juga mungkin menarik baik buat teman-teman semua sebagai alternatif untuk belajar di Belanda, walaupun kalau telemetry training ini bervariasi ya, ada yang 3 minggu, ada yang sebulan, ada yang 6 bulan, tergantung dari permintaannya, dan ini sangat tailored. Jadi kalau misalnya kebanyakan yang disuguhkan universitas di Belanda, kalau ada beberapa training atau short course sudah jelas dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, tanggal sekian sampai tanggal sekian. Tetapi kalau di IHE Delft ini juga memberikan kesempatan untuk benar-benar men-tailor bagaimana training ini akan diberikan. Apakah ini satu minggu, 2 minggu, 3 minggu, apakah di Belanda, apakah di Indonesia, apakah kombinasi, apakah hybrid, apakah online, apakah offline, itu bisa. Jadi ini juga bisa sebagai alternatif teman-teman jika seandainya mungkin tahun ini atau tahun depan belum bisa mendapatkan personal scholarship, ini juga bisa sebagai salah satu langkah dengan teman-teman di kantor, dengan teman sesama organisasi untuk bisa proceed juga belajar di Belanda via telemetry training. Lebih konkretnya, kalau tertarik mengenai hal ini, bisa langsung kontak IHE Delft, dalam hal ini saya. Kemudian nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut maunya seperti apa, dan voila, selesai, kita bisa langsung mendeliver. Kemudian balik lagi ke yang tadi PhD, sampai tahun 2021 itu sudah sekitar hampir 100 fellows yang enroll ke PhD. Dan ini juga merupakan kerjasama yang luar biasa antara IHE Delft dan beberapa universitas di Belanda untuk menelurkan para water expert dan researchers di seluruh dunia yang berhubungan dengan air. Dan kita masih ingin mendapatkan banyak PhD student dari Indonesia. Kalau tidak salah sekarang di Indonesia, dari Indonesia yang aktif PhD tidak lebih dari 5 setahu saya. Jadi buat teman-teman yang ingin PhD dan lebih fokus mengenai air, bisa mencoba apply dan bisa berdiskusi dengan teman-teman PhD student dari Indonesia yang ada di sini bagaimana tekniknya untuk mendapatkan letter of acceptance dan syarat-syarat yang lain. IHE Delft ini sangat internasional dalam hal ini staffnya. Kita ada 33 nationalities, jadi dalam satu kantor itu kita ada 33 nationalities. Makanya mungkin saya diterima di situ karena mereka tidak membutuhkan orang yang bisa berbahasa Belanda yang sangat fasih gitu. Jadi basic saja tidak masalah. Ini cuma sebagai memberikan gambaran how international we are dalam hal back office, jadi dari academic department, dari manajemennya sendiri, dan nanti kalau teman-teman masuk dan merasakan atmosfernya di IHE Delft itu memang sangat berbeda. Saya bisa merasakan seperti itu karena dulu waktu di Groningen, ya itu karena universitas besar banget, jadinya memang kelihatan vibrant gitu. Tapi kalau di IHE Delft ini kecil, spesial, tetapi benar-benar yang sangat internasional. Kemudian ini sedikit figures dari beberapa topik yang ada di IHE Delft, dan sangat menarik kalau melihat interest dari water science and engineering, lumayan setengahnya sendiri. Tapi ini bukan berarti bahwa yang lain juga tidak menarik, karena memang mungkin range-nya lebih luas di water science engineering, dan yang sanitation ya sangat fokus di sanitation, environmental science juga sangat fokus di situ. Semuanya pastinya sangat menarik jika memang teman-teman ini ingin belajar dan
mempelajari mengenai water sector. Sekarang mengenai Indonesia, akan ada beberapa slide dan cepat saja. Jadi IHE Delft project di Indonesia ini juga sangat banyak yang sedang berlangsung. Jadi ini ada status realizations, ini beberapa project IHE yang ada di Indonesia yang sekarang sedang berjalan. Kemudian ada yang beberapa juga sudah selesai, ini yang completed, hanya saya ambil beberapa karena lumayan banyak sekali. Dan kalau misalnya teman-teman dari tadi melihat ada Suryadi, beliau adalah dosen yang dari Indonesia, PhD di IHE, kemudian menjadi dosen di IHE hingga tahun kemarin beliau retired gitu. Jadi bagi teman-teman juga yang ingin mengikuti jejak beliau, silahkan. Biar kita ada dosen dari Indonesia. Saat ini kita ada 1 postdoc dari Indonesia. Kemudian IHE Delft ini juga mempunyai MOU atau kerjasama dengan beberapa institusi di Indonesia, dengan PUPR, dengan ITS, dengan Unibrau, dan dengan Sentral Java, Jawa Tengah. Ini beberapa kegiatan yang lebih menuju ke partnership dan strengthening institutional. Jadi lebih membantu beberapa organisasi ini secara keorganisasian. Jadi tidak individual, tetapi kita membantu misalnya Unibrau dengan beberapa training, Pemprov Jawa Tengah dengan beberapa training. Ini sedikit fact figures tentang students IHE yang ada berasal dari Indonesia, lebih dari 2.500. Kemudian beberapa top list sponsor yang dari Indonesia itu dari Navig, dari Erasmus Mundus, World Bank, Rotary, dan Bill Melinda Gates. Dan yang berhubungan dengan top sponsors ini, mungkin nanti akan saya tampilkan sedikit bagaimana cara searching biar ada gambaran gitu ya, biar cepat gimana melihat list-list scholarship yang ada di IHE Delft. Jika nanti akan ada pertanyaan dari teman-teman bisa menghubungi saya dan Mbak Yuli. Ini tadi yang saya bilang ada 1 postdoc dari Indonesia, Mbak Yulia Kowati, dan kami berdua sebagai Indonesia Country Coordinators-nya di IHE. Jadi ada beberapa negara yang mempunyai country coordinators karena mereka satu mempunyai banyak students, yang kedua mempunyai banyak projects. Jadi IHE Delft menunjuk beberapa staffnya sebagai liaison untuk hal-hal yang lebih detail. Demikian, terima kasih, dan ada satu lagi. Ya, jadi nanti kalau misalnya teman-teman ingin melihat atau mencari scholarship-nya IHE Delft, gampang aja dari di Google, tinggal ditulis IHE Delft Scholarship. Yang pertama ini biasanya seperti itu, tuitions and scholarship, langsung aja dicek di situ, dan informasinya ada di sini. Misalnya tertarik untuk tuition scholarship MSc in Water and Sustainable Development, bisa diklik di situ dan ada informasi mengenai tuition fee. Seperti tadi tuition fee-nya beragam. Di IHE Delft tuition-nya fee 19.720. Kemudian beberapa scholarship-nya ada di sini. Bisa nanti dicek satu persatu yang cocok yang mana, yang ada di Indonesia yang mana, karena ada beberapa scholarship yang Indonesia is not eligible, seperti yang ini, Mahmud Rabani ini hanya untuk MENA region, seperti itu. Jadi silahkan dicek-cek, semoga tertarik, dan nanti kalau ada pertanyaan lebih detail mengenai scholarship bisa di email ke saya atau bisa ditanya dengan teman-teman yang saat ini sedang belajar, sibuk-sibuknya dengan tesis,
di breakout session nanti pasti juga kalau ada pertanyaan mengenai CDelf gimana dan bagaimananya, silahkan di-share. Demikian, terima kasih. Thank you so much Mbak Mita atas penjelasan dari IHE Delft ya, sangat jelas sekali. Thank you so much ya. Yang pastinya benar apa tadi kata Mbak Mita, apabila ada pertanyaan lebih lanjut nantinya teman-teman juga bisa bertanya dengan para rekan-rekan yang sedang berkuliah di IHE Delft ya di sesi yang kedua ya. Tapi sekarang kita ada presentasi terakhir dulu. Ini juga mungkin sudah ditunggu-tunggu ya. Presentasi untuk Universitas TU Delft ya. Hadirkan saya ada Syauma Lena kita di sini. Halo Mbak Syauma. Halo Mas Muli. Hai, apa kabar? Baik. Senang banget bisa dengar presentasi juga dari universitas yang lain ya sebenarnya. Benar banget, karena ini memang platform untuk semua univ yang ada di Delft, urun rembuk di sini ya, biar jelas dan nantinya juga pastinya kita bisa bertanya-tanya lebih lanjut lagi pada saat breakout room di sesi yang kedua. Aku nggak akan panjang-panjang ya, kalau gitu aku langsung saja mempersilakan kepada Mbak Syauma untuk mempresentasikan mengenai TU Delft. Silakan Mbak. Terima kasih Mas Moli. Saya share dulu ya screen-nya. Semoga sudah kelihatan. Oke. There you go. Yes, terlihat. Silakan. Udah ya? Oke, baik. Terima kasih Mas Muli sekali lagi. Selamat datang teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Kitty. Saat ini saya bekerja di TU Delft sebagai Talent Acquisition Specialist. Jadi sebenarnya saya lebih fokus untuk meng-hire PhD dan tenure track atau postdoc. Jadi untuk academic career itu kita punya section sendiri, HR sendiri untuk meng-hire orang-orang yang akan berkarir di bidang itu. Tapi jadi semoga hari ini kalau misalnya ada pertanyaan yang mungkin nanti saya tidak bisa jawab, boleh ditanyakan juga ke teman-teman PPI ya yang sudah berpengalaman langsung sebagai student di TU Delft. Baik, welcome to TU Delft. How I met my campus. Pasti semuanya lagi penasaran how I met my campus here. Yang hari ini akan saya bawakan adalah introduction tentang TU Delft, terus ada admission and application-nya, terus juga ada academic program and student life-nya. Baik, bentar. Ya. Oke. Mau ya. Oke. TU Delft itu punya moto Impact for a Better Society. Jadi we always try to solve the problems di dunia yang akan dibawa dengan beragam solution dan join forces with a lot of partners atau juga dengan business community dan juga researcher gitu ya. We try to have a lot of research potential to address major societal themes. Nah, teamsnya ada apa aja? Kita sekarang di TU Delft ada punya 5 teams untuk tackle the problems in the world. Ada health and care, terus ada energy transition. Sebentar saya pakai ini. Oke. Health and care, energy transition, climate action, artificial intelligence dan digital society, sama urbanization dan mobility. Jadi TU Delft pada saat ini fokus kepada 5 tema itu. Dan tidak hanya fokus kepada natural science, TU Delft juga banyak melibatkan pihak-pihak dari social science. Jadi research teamnya selalu menarik gitu. Bagaimana bisa men-tackle isu ini benar-benar impactful gitu, bisa benar-benar bisa create a solution for the society. Nah, sekarang kita masuk dulu ke fakultasnya. Fakultasnya itu ada 8 sebenarnya, ada 16 program bachelor degree-nya, ada 33 Master of Science program, sama postgraduate programs. Nah, fakultasnya ada apa aja? Ada Civil Engineering and Geoscience, terus ada Applied Science. Ini building-nya next to each other, jadi mereka sebelahan sebenarnya. Kantor saya ada di Civil Engineering and Geoscience. Terus ada Industrial Design Engineering, lalu ada DRIME atau Mechanical Maritime and Materials Engineering,
terus ada architecture and the built environment. Jadi kalau yang tertarik dengan urbanism, terus architecture bisa belajar di sana. Lalu ada aerospace engineering, terus ada electrical engineering, mathematics and computer science. Buildingnya bukan hanya yang ini, tapi juga yang besar ini. Jadi dia ini gede banget bangunannya. Terus yang satu lagi adalah TPM. TPM ini Technology, Policy, and Management. Sekarang kita lihat program-program studinya apa aja ya. Nah, di Aerospace Engineering ini adalah program-programnya, or we can say ya program-program studinya atau disiplinsnya ya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman mau S2 atau mungkin S1 bisa dicek ini programnya masing-masing untuk specialization-nya. Ini untuk Applied Science, terus ini Architecture, dan ini Mechanical, Maritime, and Materials Engineering, ini TPM, Civil Engineering, Electrical, dan Industrial Engineering. Kayaknya teman-teman TU Delft yang dari Indonesia tersebar dari semua ini ya, sepertinya ya teman-teman PPI ya. Jadi mungkin apa paling banyak di TPM mungkin, tapi banyak juga yang saya tahu di Mechanical Engineering, Civil, sama di Electrical Engineering juga banyak, sama Industrial. Selanjutnya, nah ini saya berikan juga info. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin lebih tahu info tentang studinya apa aja, coursesnya apa aja, pelajarannya apa aja, itu boleh dicek di sini. Nih di studi guides ini nanti bisa dicek mau fakultasnya apa, terus bidang specialization-nya apa, nanti langsung ketahuan coursesnya apa aja, ada berapa jumlah ICTS-nya. Itu dulu waktu saya sekolah, menurut saya yang bikin saya yang paling excited adalah ketika melihat courses apa saja yang ditawarkan gitu, mana yang bisa kita ambil sendiri sebagai courses pilihan atau mana yang wajib. Jadi kita bisa prepare sejak dini ya untuk courses tersebut. Nah terus sekarang programnya adalah bachelor, minors, master, PhD, post academic and professional, online extension school, honors, program Delft, dan exchange. Hari ini saya mau membahas fokus di bachelor, master, sama PhD. Untuk informasi teman-teman, nah post academic and professional ini sebenarnya adalah kayak post master program atau EngD program. EngD program itu mirip kayak PhD, tapi bedanya kalau EngD program itu hanya 2 tahun dan dia tidak bisa menjadi academic career for later on. Jadi kalau mau jadi profesor gitu-gitu ya di sini itu nggak bisa lewat EngD program. Instead, EngD program ini lebih fokus untuk menjadi trainee di professional field. Jadi kalau misalnya nanti ketika bikin tesisnya setelah master lalu lanjut ke EngD program, mereka akan fokusnya di industri. Kalau PhD akan fokusnya di kampus ya, di TU Delft, di academic career-nya. Nah, untuk program yang bachelor, nggak semua ada yang bahasa Inggris. Jadi program bahasa Inggrisnya itu hanya ada di Aerospace Engineering, Applied Earth Science, Computer Science dan Engineering, sama Nanobiology. Jadi nanti akan kita bahas lebih lanjut bagaimana admission sama application-nya. Terus exchange program, kalau saya cek sendiri ya, sebenarnya saya juga baru belajar kalau tentang exchange, itu sepertinya saat ini tuh baru adanya masih di TU Delft dengan ITB. Tapi mungkin kalau teman-teman PPI tahu lebih banyak, mungkin nanti bisa diberitahukan, dicek juga ya. Nah, kita punya a very big range, a wide range of research facility. Ini nggak muat slide-nya, jadi saya cuma masukin 6, tapi sisanya bisa dicek juga di website nanti di sini. Yang pertama kita punya QTech. QTech ini sebenarnya lembaga riset yang kerjasama dengan TU Delft, jadi dia bukan dimiliki oleh TU Delft. QTech ini bekerja di bidang, fokusnya di bidang kuantum. Apa aja sih division dari riset mereka? Mereka punya quantum computing, quantum internet, and qubit research. Jadi untuk teman-teman yang sangat ingin masuk di bidang quantum research, itu boleh nantinya mungkin bisa join research between your faculty sama QTech ya. Atau nanti ketika PhD juga dan ingin melanjutkan karir gitu. Dan bekerja di sana juga bisa karena mereka membuka banyak sekali lowongan seperti software engineer gitu. Nah, yang kedua, Reactor Institute, mungkin kalau dari namanya udah tahu ya, ini fokusnya di nuklir. Si TU Delft Reactor Institute ini bekerja bersama dengan Radiation Science and Technology di Applied Science Faculty dan sudah bekerja sama selama 50 tahun. Nah, apa aja fokus risetnya, research opportunity-nya itu di bidang structure in solid state matter,
structure in thin films, elemental concentration, soft condensed matter, magnetism, granular material, sama chemical speciation in solid. Sejujurnya saya satu pun nggak tahu ya, tapi mungkin kalau teman-teman yang di bidang teknik mungkin familiar dengan bidang ini. Lalu kalau labnya juga ada banyak, di setiap fakulty, di setiap bidang subspesial pasti punya lab sendiri masing-masing. Terus ada hexapod ini adanya di CITG atau di civil engineering. Kalau ada juga wind tunnel, terus ada water lab yang juga adanya di civil engineering. Baik, selanjutnya. Kita bekerja sama tentunya seperti tadi I addressed before, kita to solve the problem in the world, kita bekerja sama dengan banyak banget cooperation gitu. Jadi kita punya national and international partners, kita punya regional, terus TU Delft Campus and Delft. Kalau yang ini kantornya ada di Delft gitu. Nah, kalau yang ini juga tersedia kantornya di dalam TU Delft. Jadi besar sekali. TU Delft is a very big university. Oke, nah untuk di dunia atau di NL dan Europe, TU Delft juga punya posisi sendiri. We do have strong international position. Kalau di Netherlands kita nomor 1 di semua bidang, kecuali di bidang art and humanities. Lalu kalau di Europe yang nomor 1 adalah civil and structural engineering, terus transportation sama aerospace engineering, dan beberapa bidang lainnya, water resource, marine. Dan kalau di dunia sampai saat ini masih nomor 3, kita masih tinggi ya, architecture dan di civil and structural engineering sama juga transportation. Ya. Lanjut, ini figures-nya sampai saat ini student di TU Delft itu jumlahnya ada 27.000 orang. Bukan sampai sih, maksudnya tahun 2022 ya, sorry. Tahun 2022. Untuk PhD population-nya kita hampir 3.000 orang di tahun 2022. Lalu untuk Bachelor sama Master of Science programnya, students-nya kita punya 6.500 mahasiswa. Dan pada tahun 2022 kita sudah ada 365 PhD Defense. Nah, untuk staff-nya, karena kampus ini besar sekali, kita punya 6.347 staff. Jadi ini termasuk academic staff, termasuk juga support staff atau non-academic staff. Nah, untuk publication di tahun 2022 kita sudah mencapai 7.000, kita menghasilkan 7.059 publication. So it's a very huge number. Nah, alumninya dari mana aja? Paling banyak tentunya dari Belanda, lalu Germany, United Kingdom, dan ini semua listnya. Indonesia di mana? Saya nggak tulis di sini, tapi terakhir saya juga pernah dapat workshop. Indonesia tuh nggak jauh-jauh gitu dari situ. Mungkin sekitar nomor 12, 13, 14 gitu. Yang penting, yang jelas di bawahnya ada India, dan kemudian ada beberapa negara, lalu Indonesia. Jadi Indonesia itu salah satu big community in TU Delft. Terus di mana aja alumninya bekerja setelah tamat dari TU Delft? Yang paling banyak ada di 10 company ini. ASML, Shell, TNO, Royal Haskoning, Philips, ING, Rabobank, Deloitte, McKinsey, and Airbus. Oke, lanjut ya. Kasih tahu ya kalau misalnya saya ngomongnya kecepatan. Nah, sekarang kita masuk ke admission and application di TU Delft. Nah, kita masuknya dulu ke Bachelor of Science yang International Diploma. Sebenarnya kalau kalian mau daftar ke yang Dutch, maksudnya Bachelor of Science tapi yang dilakukan dalam bahasa Belanda itu bisa, tapi harus, jadi bisa dapat conditional apa namanya? Conditional offer dulu, tapi kemudian harus ikut bahasa Belandanya dulu. Jadi harus masuk ke pendidikan bahasa Belandanya. Baru nanti mereka akan decide whether or not udah bisa masuk ke program bachelor-nya. Nah, untuk yang international diploma, ini required documents-nya, diplomanya, dan yang diterima hanya IB ya, berarti ya, International Baccalaureate, terus ada language certificate, terus transcript, CV, and proof identity. Untuk requirement bahasa Inggrisnya, kalau untuk yang Bachelor of Science, itu TOEFL IBT-nya minimum 90. Kalau Master nanti 100. Lalu untuk IELTS, dia 6,5, tapi nanti untuk yang Master, itu harus 7 overall band score-nya. Nah, ini dates and deadlines-nya. Teman-teman juga bisa cek di sini nanti untuk lebih jauh, untuk tahu bagaimana application procedure-nya. Kalau tadi
teman dari In Holland sudah ngejelasin ya, dari studi link gitu, itu ada stepnya. Di TU Delft juga dijelaskan sangat jelas sekali proses prosedurnya nanti. Nah, ini yang untuk Master of Science yang International Diploma, apa saja yang harus dipersiapkan. Jadi kita harus punya bachelor degree. Bachelor degree-nya nggak apa-apa kalau dari Indonesia, dari universitas manapun, tapi program bachelor-nya harus mirip atau closely related to your Master of Science program. Kalaupun misalnya tidak terlalu related banget, harus bisa dijelaskan di motivation letter why you're interested in that position. Nanti akan saya jelaskan sedikit tips-tips untuk motivation letternya. Nah, individual programs, jadi nggak semua program itu requirements-nya sama. Ada juga specific requirements. Misalnya kayak architecture itu butuh portfolio, gitu ya, atau yang lain-lainnya, atau butuh GRE. Jadi harus cek sendiri nanti di sini MSc program page yang akan saya berikan untuk teman-teman semua. Nah, semua nationalities are welcome to apply, of course, tapi setiap nationality punya requirements juga masing-masing. Kalau dari Indonesia itu misalnya IPK-nya 3, tapi tidak hanya itu gitu. Jadi jangan hanya dilihat dari IPK-nya saja untuk teman-teman yang lain. Tentunya kampus punya their own reason, faculty they have their own reason why you choose someone to study here gitu. Jadi kalau misalnya mungkin kalau IPK-nya di bawah 3, nggak apa-apa, kita harus bisa jelasin kenapa kita interested in this program, what you can achieve, what you will learn, and what you're going to give gitu. Oke, selanjutnya English language proficiency-nya ini yang untuk master program, diterima TOEFL IBT, IELTS, satu lagi juga Cambridge Assessment English. Karena sekarang kita udah nggak lockdown lagi ya, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya ada masa-masa lockdown, itu dulu diterima TOEFL IBT yang home edition. Nah, kita juga teman-teman juga tidak perlu tes kalau misalnya tadinya kuliahnya di salah satu kampus yang ada di Australia, Kanada, Irlandia, New Zealand, United Kingdom, atau USA. Tapi kalau teman-teman kuliah misalnya di Monash University, tapi Monash University-nya yang di Jakarta, di Indonesia, itu tetap harus tes bahasa Inggris. Nah, ini untuk required documents-nya panjang. Tentunya diploma, terus macam-macam ada academic transfer, academic transcript, English language certificate, CV and motivation letter, ya. Semuanya reference letter ini nanti hanya untuk teman-teman yang mau apply scholarship. Lalu ada portfolio yang required-nya untuk fakultas ini, untuk bidang studi yang ini. Lalu ada GRE. GRE ini required-nya untuk aerospace, computer, engineering and computer science, sama robotics, systems and control. Sebenarnya kita nggak ada set minimum GRE score, tapi we actually look for applicants yang minimum skornya itu 154 verbal reasoning, 163 quantitative reasoning, dan 4 untuk analytical writing. Gitu. Nah, gimana sih nulis motivation letter? Ini juga ada informasinya di website sebenarnya. Untuk motivation letter itu relevan, esainya harus relevan dan clear, sebanyak 1.000 sampai 1.500 kata. Lalu harus bisa address, harus bisa memberitahu kenapa why you're choosing that master program. Terus kenapa interested in TU Delft gitu? What you expect to find here? Terus kalau misalnya master programnya ada specialization, juga harus dijelaskan kenapa that kind of specialization that you choose. Terus juga bisa jelaskan tentang hypothetical thesis project-nya, misalnya udah choose tentang System and control gitu. Dari system and control, kira-kira tesis apa yang menarik untuk kalian dan ingin teman-teman perdalam. Dan juga bisa dijelaskan, yang juga bisa dijelaskan adalah skripsi, dari skripsi atau final project waktu selama S1. Dijelasin what you've done, apakah mungkin ini sebenarnya related to what you're going to do for your master degree. Itu ya sedikit tipsnya. Nah, ini dates and deadlines-nya. Ini untuk all general master program. Nah, ini kan pendaftarannya 15 Oktober sampai 1 April. Tadi juga Mas Molly sudah jelaskan ya mengenai tentang scholarship yang akan saya lanjutkan setelah ini. Kan 15 Oktober sampai 1 April, tapi beberapa scholarship itu deadline-nya adalah 1 Desember. Beberapa scholarship itu deadline-nya
Desember, nanti akan saya jelaskan terlebih dahulu. Kalau misalnya teman-teman ingin mengetahui tentang program master dan bachelor untuk lebih jauh, bisa datang ke Masters Week tanggal 20 sampai 23 Februari, online eventnya 20 sampai 22 Februari. Ini pasti sangat menarik karena langsung dari teman-teman studennya juga yang menjelaskan dari TU Delft dan dari fakultas masing-masing. Terus teman-teman juga bisa use the facility of chat with a student. Kalau buka website di sini, buka website yang ini bisa klik chat with a student dan teman-teman bisa tahu lebih dalam lagi tentang bachelor dan master program. Nah, sekarang kita masuk ke practical matters. Ini yang tadi saya bilang tentang scholarship, ini adalah scholarship yang tersedia di TU Delft. Untuk scholarship seperti Justus and Louis van Even, itu kalau kita daftar ke TU Delft, kita sudah automatically di-consider sebagai salah satu applicant for Justus for a scholarship yang ini gitu. Jadi nanti di akhir kita akan diberitahu apakah teman-teman keterima atau tidak di scholarship yang ini. Asalkan dengan syarat teman-teman harus mendaftar sebelum 1 Desember. Ini tanggalnya mungkin nanti diganti ya berarti. 1 Desember. Jadi kalau misalnya teman-teman rencananya tahun depan ya, tahun ini sorry. Berarti sebelum 1 Desember, between Oktober sampai Desember teman-teman sudah masukin application-nya. Untuk beberapa scholarship itu 1 Februari. Dan harus mengisi formnya sesuai dengan mengisi formnya juga nanti diupload dengan master program application formnya juga dan required documents yang lain. Terus apalagi? Oke, baik, dari sini mungkin nanti kalau ada pertanyaan silahkan ya. Nah, ini kita juga ada scholarship from other providers. Mungkin kalau tadi di awal sudah dijelaskan ya, ada mungkin scholarship LPDP gitu. Terus ada juga mungkin scholarship dari governmental, misalnya dari negara yang misalnya kalian pegawai negeri, terus diberikan scholarship, atau dari company kalian teman-teman bekerja. Jadi ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan, yang harus disiapkan. Jadi kalau misalnya cara saya dulu adalah daftar nih melist semua universitas yang saya tertarik untuk masuk, lalu saya juga catat semua dates and deadlines-nya, termasuk untuk beasiswa yang kita daftar. Baik, ini dia tuition fee and finance-nya. Ya, untuk orang Indonesia, untuk kita orang Indonesia, master students-nya itu institutional fee-nya sekitar 20.000 sampai 20.560, bachelor student-nya 15.950. Living cost-nya setahun dihitung antara ini kan daily expenses-nya 850 sampai 1.100, jadi living cost per year-nya 12.250. Tergantung kalau misalnya kita pakai scholarship pakai other provider yang scholarship mungkin cara pembayarannya beda ya, tapi kalau misalnya teman-teman ada yang bayar sendiri harus menyediakan uang segini dulu, baru nanti di biaya visa fee-nya di-cut langsung dari sini, biaya TU Delft housing fee kalau apply for TU Delft housing fee nanti juga langsung di-cut dari sini untuk pembuatan visa. Baik, sekarang kita bicara tentang housing. Tadi udah ada yang nanya duluan gitu, gimana sih cara finding a house living in Delft gitu? Karena sebenarnya TU Delft, nggak hanya TU Delft, mungkin juga Netherlands ya, di tempat-tempat yang banyak universitasnya, itu memang kita lagi shortage housing gitu. Tapi itu pun shortage housing itu maksudnya yang harga rumahnya itu make sense gitu, yang untuk student gitu, bukan yang misalnya bawa keluarga terus harus ada 3 kamar 2 kamar ya, beda. Nah, kita bisa lewat ini nih, finding accommodation-nya macam-macam lewat Duo, Sior Student Housing, Social Hubs, ada beberapa nih namanya. Kalau untuk keluarga mungkin juga bisa cek lewat Funda sama Pararius. Terus kita juga bisa, kalau punya kenalan di sini, mungkin bisa tinggal dengan family, friends, asal pastikan bahwa di rumah itu memang kalian bisa terregister. Alamat itu bisa diregister untuk kalian dan untuk teman-teman, dan bisa diregister nanti di City Hall gitu. Karena untuk keperluan bank account dan semuanya, semua data kita itu terintegrasi di sini. Jadi kita memang harus terdaftar living in the Netherlands. Terus tadi memang yang saya baca memang TU Delft Housing Service itu sekarang lagi waiting list, lagi banyak banget. Maka salah satu tips yang bisa saya berikan adalah jangan hanya fokus mencari housing di TU Delft, di Delft. Karena Delft itu kota kecil banget,
berbatasan dengan Den Haag, Rotterdam, Schiedam, Rijswijk, terus ada juga kota kecil seperti Delfgauw, Den Hoorn, Pijnacker, Schipluiden, Nootdorp, yang sebenarnya itu within biking distance gitu. Kalau yang lebih kecil ya, kalau Den Haag biking itu 1 jam gitu. Tapi gampang karena semua transportnya sangat jelas dan mudah untuk ditempuh, sehingga teman-teman bisa mencari di tempat-tempat yang lain. Jadi tidak hanya fokus di Delft saja. Nah, terus things to remember, biasanya most of accommodation itu unfurnished. Mungkin ada yang furnished, tapi banyak kalau student housing mungkin furnished ya, udah ada tempat tidurnya gitu. Tapi most of them usually unfurnished, dan biasanya juga mesti bayar listrik sama taxes, tapi it depends on what kind of housing that you have. Terus kita harus, of course, we have to read the rental agreement carefully dan be aware of rental frauds. Di website yang ini, teman-teman bisa melihat apa aja sih contoh-contoh rental frauds dan gimana cara avoiding that gitu untuk tidak masuk ke dalam ininya ya, salah satu fraudnya ya. Oke. Oh ya, harga untuk housing itu sekitar 450 sampai 850 euro per bulannya untuk yang single. Nah, sekarang kita masuk ke student life. Ini adalah guidance. Di TU Delft itu kita punya academic counselor. Setiap fakultas itu punya sedikitnya 1 academic counselor. Teman-teman bisa mengontak counselor akademi untuk bertanya hal-hal yang berhubungan dengan studi masing-masing. Jadi banyak banget temanya, misalnya how to plan your study, terus advice to guidance and support in applying for special provisions, sama how to work with others, atau managing your career. Kalau nanti ada spesifik tema yang mungkin teman-teman sampaikan ke academic counselor dan ternyata bisa di-cover sama student counselor, teman-teman akan di-refer ke student counselor yang ini. Nomor 2, misalnya tema tentang financial assistance atau gimana ya, atau ada complaints gitu tentang studi, tentang pelajaran, tentang education, itu teman-teman bisa sampaikan ke student counselor. We also do have psychologists. Jadi kalau teman-teman punya bukan permasalahan ya, punya isu mengenai apa ya, treatment, we provide you with treatment dan support if we have psychological problems yang membuat kita tidak bisa study effectively. Nah, setelah itu kita juga ada career counselor. Career counselor ini bagian dari career and counseling service. Mereka menyediakan berbagai jenis workshop, mini courses, kayak temanya tentang stress, procrastination, terus teamwork and career skill. Ada one-on-one consultation, ada sports counselor, terus ada study choice advisor, dan juga bisa free CV and motivation letter check untuk teman-teman yang ingin mungkin melanjutkan bekerja setelah studinya di sini. Ya. Lanjut. Nah, ini student facilities-nya. Tentunya kita juga punya TU Delft Library. Ini dia perpustakaannya. Lalu kita juga ada namanya X at TU Delft. X at TU Delft ini offers a place for us to relax gitu. Jadi kita nggak hanya belajar kalau di TU Delft, kita bisa explore our talents. Jadi ada banyak kegiatan sport kayak dan creative courses kayak misalnya ada bulu tangkis, yoga, terus volley, terus tenis, lalu ada gym, dance, zumba, macam-macam. Dan ada juga, ada science center. Nah, science center ini tempat researcher, student ataupun researcher yang lainnya itu they make their research, dan jadi dia seperti museum juga karena it's also called Museum for Science Center. Jadi teman-teman yang misalnya studi TU Delft bisa memamerkan karyanya di sana gitu. Jadi nanti orang-orang datang untuk melihat gitu, dan suka banyak event juga buat anak kecil ya. Jadi bisa mereka belajar sesuatu dulu dari hal-hal yang gampang gitu, yang mudah, misalnya tentang science yang akan diajarkan langsung oleh student di TU Delft-nya. Terus kita juga punya TU Delft Campus. TU Delft Campus itu adalah international breeding ground for radical innovation, shaping the future of robotics, AI, quantum, medtech, and energy transition. Jadi kalau teman-teman yang tadi kayaknya juga ada yang tanya ya, ada kesempatan nggak buat riset, join research atau risetnya itu akan diapain gitu setelah misalnya S2 atau S1. Nah,
teman-teman yang ternyata tertarik di bidang entrepreneurship dan pengen ngembangin ide selama kuliah dari riset yang dihasilkan, terus pengen dibawa ke bisnis, bisa dibawa lewat TU Delft Campus. Mungkin kayak semacam inkubator gitu ya jadinya ya tempat ini. Nah, for more info about student campus life, you can visit this website as well. Baik, nah teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut lagi, lebih jauh lagi selain tadi ada nanti chat one-on-one yang bersama student itu, juga bisa bertanya di contact the contact center dari Education and Student Affairs ya, atau bisa bertanya tentunya pada teman-teman PPI Delft atau teman-teman dari Navig Neso, atau mungkin yang ingin tanya pada saya juga mungkin bisa ya. Tapi fokus saya memang lebih ke PhD dan yang lainnya. Oh iya, tadi ada satu yang saya justru lupa adalah jelasin tentang PhD. PhD itu kalau di TU Delft ada dua masuknya, jadi PhD internal sama PhD eksternal. PhD eksternal itu adalah PhD yang dia di-funding sama negaranya masing-masing atau scholarship yang mereka punya sendiri. Jadi masuk ke TU Delft bekerja dengan risetnya. Sedangkan tadi Mas Muli di awal juga sudah menjelaskan kalau PhD sebenarnya di Belanda itu seperti kerja. Jadi you're gonna become an employee here. Akan digaji setiap bulannya seperti bekerja. Akan ada kewajiban pajak juga. Nah, PhD ini yang kalau yang internal untuk melihat vakansinya, di mana sih bisa melihat project-project yang ditawarkan, itu bisa melihat di website TU Delft, go to vacancies, working with us, vacancies, dari situ bisa langsung kelihatan macam-macam project yang lagi ditawarkan. Atau kalau yang saya lakukan adalah we do proactive recruitment, jadi teman-teman yang ingin looking for PhD, please do update your LinkedIn, karena siapa tahu suatu hari nanti teman-teman akan menjadi salah satu yang akan saya approach untuk program di TU Delft di PhD-nya. Baik, sekian itu saja dari saya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Better together. Thank you. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Mas Muli. Dan one second, thank you so much Mbak Salma. Ya, terima kasih sekali atas presentasinya. I know that we are running out of time, tapi kita pengen ngebuka Q&A singkat aja ya. Jadi aku akan undang beberapa speaker terlebih dahulu ke sini. Ada Namita, ada Mbak Shoma, dan satu lagi, hold on one second. Aku akan undang juga Syakal di sini ya. Oke, kita akan sedikit membuka Q&A interaktif, hanya beberapa pertanyaan aja, mungkin satu atau dua aja. Karena setelah itu kita akan mengassign kita akan mengassign semua partisipan yang hadir di sini ke dalam breakout room. Jadi bagi yang belum, sekali lagi bagi yang belum merubah namanya ya, harap segera merubah username menjadi formatnya adalah nomor breakout room strip nama, supaya nanti sebentar lagi ketika breakout room dibuka, teman-teman PPI Delft itu akan langsung gercep memasukkan atau assign ke masing-masing breakout room ya. Oke. Kalau gitu aku langsung random aja ya bagi partisipan, silakan raise hand yang mau tanya kepada 3 pembicara yang hadir di sini. Yang raise hand-nya nomor 1 atau paling cepat, paling gercep ya, itu aku akan buka mikrofonnya untuk langsung bertanya kepada Richard. Halo Richard Cahya. Hai Kak Molly. Hai Richard, apa kabar? Baik, ini Richard yang request ini kan salah satunya ya. Yep. Ya, salah satunya yang request. Dari akhirnya ya, udah kesampaian ya. Terima kasih banyak kalau udah request ke kita dan akhirnya sudah tersampaikan. Kalau gitu Richard, ini spesial banget, silahkan mau tanya kepada 3 speaker langsung aja. Oke. Kebetulan saya lebih tertariknya ke TU Delft ya, sehingga mungkin lebih pasnya ya. dari teman-teman TU Delft ya. Sejauh ini saya sudah melakukan berbagai macam persiapan juga, termasuk juga untuk apply, tapi sayangnya kayaknya mepet juga untuk tahun ini apply dengan berbagai masih ada requirement yang belum terpenuhi. Khususnya yang saya lebih jadi concern di sini adalah bahasa, Kak. Sejauh ini kan IELTS saya cuman masih di bawah requirement-nya yang dipersyaratkan oleh TU Delft. Apakah ada kemungkinan yang semisal katakanlah saya apply, kemudian ketika sudah ada pengumuman tentang kamu keterima, tapi ada persyaratan kamu belum memenuhi bahasa, apakah di TU Delft ada kemungkinan seperti itu ya? Itu aja saya rasa cukup. Terima kasih. Thank you Richard. Langsung saja kepada Mbak Shalma. Gimana responnya Mbak? Menarik nih pertanyaannya ya Richard ya. Tahu saya itu biasanya dulu kan kalau kayak gitu tuh kalau kita pakai scholarship ya, scholarship provider.
admission requirement ini kayaknya kalau misalnya untuk bahasa itu harus diberikan di awal karena nanti semuanya di-uploadnya berbarengan gitu. Jadi waktu masukin transkrip, masukin bahasa Inggris gitu. Jadi sebaiknya menurut saya, Mas Richard, pastikan bahwa semuanya itu masuk dulu ke minimum overall band score-nya. Jadi jangan sampai si bahasa Inggris ini nanti menjadi halangan kita untuk daftar ke Master of Science, Master degree-nya gitu. Tapi mungkin coba teman-teman PPI Delft, mungkin ada yang mau bantu menjelaskan yang berpengalaman langsung untuk saat-saat ini. Kebetulan saya tuh tahunnya 2014, jadi udah lama banget kuliahnya. Nggak bisa update untuk yang baru-baru ini gimana ya cara apa tuh namanya? Benar-benar untuk daftarnya gimana? Mungkin ada satu teman PPI yang mau menjelaskan apa benar yang saya sampaikan ini? Ya, apakah ada teman-teman PPI yang mau bergabung? Silakan langsung saja unmute karena teman-teman PPI merupakan co-host. Mas, mungkin saya bisa sedikit jelasin dikit mungkin ya. Boleh, itu. silakan. Sebenarnya ini nggak cuma untuk TU Delft, tapi untuk semua juga. Kebanyakan tuh kalau misalnya kita mau daftar, mungkin bisa didaftar aja dulu untuk persyaratan. Kalau misalnya ternyata ada yang belum terpenuhi, misalnya bahasa Inggris, itu bisa jadi mungkin LOA yang kita dapat bukan unconditional, tapi conditional dulu, dan kemungkinan kita dikasih kesempatan buat memenuhi persyaratannya. Tapi Pak, balik lagi, berarti untuk kondisional ini nggak bisa dipakai buat beasiswa dan sebagainya gitu. Paling gitu aja sih, Mas. Kasih. Iya, iya. Aku juga mau nambahin juga nih, Muka Turica sama teman-teman yang lain, kalau ngerasa nilai IELTS atau nilai bahasa Inggrisnya belum memenuhi, benar apa kata Syakal, akan diberikan letter of acceptance yang conditional dulu, yang artinya masih ada syarat yang harus terpenuhi. Jadi masih belum bisa ngurusin apa-apa, tapi kalau sudah berubah menjadi letter of acceptance yang unconditional, itu baru bisa move on ke step berikutnya. Gitu. Mbak Syoma ada tambahan? Berarti masih sama kayak dulu ya? Sama kayak dulu. Baik, kalau gitu pertanyaan terakhir ya sebelum kita memasuki sesi foto bersama kepada Adi Putra. Silakan Adi Putra. Oke, thank you, Mas Fandi. Ya, halo. Ya, oke. Aku juga pengen ya tentang pertanyaan tentang housing. Jadi aku sih alhamdulillah udah dapet LOA dari TU Delft. Jadi tahun ini memang akan berangkat. Nah, aku emang overthinking banget soal housing, sorry ya. Jadi kan kalau dari di TU Delft juga dari website di Universities in Netherlands ya, mungkin generally mereka kan ada student housing agency namanya Duo. Dan mereka itu student ya yang membantu itu ya untuk housing, dan salah satunya itu adalah room.nl ya yang part of Duo. Nah, saya agak bingung kayak mekanismenya gimana, dan di situ tuh tulisannya responses ya, dan itu tuh maksudnya apa sih sebenarnya? Oke, itu sih pertanyaan aku. Thank you. Oke, thank you Adi. Silahkan yang mau merespon, mungkin Mbak Syoma ataupun ada rekan-rekan PPI Delft yang mau merespon juga langsung saja unmute. Silakan. Mungkin aku mau tanya lagi, bingungnya gimana ya Mas Adi ya? Room-nya itu gimana maksudnya? Oh ya, jadi maksudnya kalau misalkan di Indonesia itu kan kayak misalkan kayak mami kos ya udah kita bisa make a booking apa di kayak gitu kan. Jadi kalau misalkan aku coba di room.nl kan memang ada beberapa list propertinya. Tapi tulisannya itu kayak ada misalkan 161 orang responses, 161 responses gitu loh. Itu tuh apakah kita belum tentu dapat housing di situ, jadi mengantri apa bagaimana ya maksudnya? Baik. Ini saya lagi buka nih room.nl. Mungkin teman-teman dari PPI ada yang juga dapat housing di sini, atau mungkin kalau dari saya, kalau pertanyaan seperti ini, baiknya juga diinfoin aja langsung ke room.nl-nya. Jadi ditanya juga langsung ke mereka. What should I do gitu ya? Iya, gitu. Boleh. Sebenarnya kalau di Belanda menurut... Iya, boleh. Silahkan. Siapa tadi bisa jawab? Silahkan. Ya, jadi Mas Adi, terima kasih pertanyaannya. Untuk room.nl memang agak membingungkan. Ini suaranya agak berisik nggak ya? Terdengar suara saya? Kedengeran. Oke, ya jadi untuk room.nl memang agak membingungkan karena sepaham saya dia nanti di website itu akan muncul respons seperti yang Mas Adi telah lihat di website, karena itu nanti antriannya berdasarkan umur akun Mas Adi. Jadi Mas Adi daftar itu nanti ada umur akunnya,
semakin berumur akunnya, semakin prioritas. Jadi yang susah adalah karena room.nl ini berdasarkan umur, teman-teman yang asli bachelor yang native Dutch, mereka itu sudah booking akun sejak masih SMA. Nah, jadi biasanya kalau room.nl itu kalah umur dibandingkan teman-teman yang asli di Dutch. Begitu, mungkin tambahan informasi dari saya. Oke, jadi mudah-mudahan itu sedikit memperjelas yang mengenai teknis untuk room.nl. Tapi kalau aku mau tanya nih Rifki sedikit aja, kira-kira ada website lain yang untuk membantu Adi untuk mencari akomodasi? Akomodasi tadi mungkin memang sudah dijelaskan sama Mbak Shauma ya. Jadi silahkan coba apply dulu ke Duo karena itu yang paling aman, paling kalau dapat dari sana tuh itu udah rezeki banget lah pokoknya, udah paling murah dekat kampus, pokoknya itu paling bagus, paling enak. Nah, kalau ternyata kok belum rezekinya di Duo, memang harus mulai cari-cari ke tempat lain. Saya sendiri waktu dulu pertama kali berangkat apply ke Duo, terus tidak dapat housing dari Duo. Terus saya coba cari-cari dari Kamernet, room.nl. Memang kelemahannya adalah kita harus subscribe dulu. Nah, itu memang harus keluar uang duluan ya. Tapi yang penting kan sampai dulu Mas, nanti di sana masalah uang dari beasiswa cukup lah untuk nalangin. Yang penting sekarang modal dulu. Saya waktu itu dapat dari Holland to Stay gitu. Tapi itu short stay. Jadi memang harus mencoba beberapa platform gitu Mas. Cuma saran saya memang utamakan Duo karena Duo itu udah deket kampus, paling murah, enak pokoknya wis gitu. Tapi tergantung juga ya kayaknya Mas Rifki. Kalau misalnya Duo itu untuk family, kecuali kalau yang family kayaknya nggak bisa ya via Duo ya kalau dari TU Delft. Ada beberapa kamar, akan tetapi biasanya sudah sangat penuh. Nah, jadi untuk yang family mohon tidak dibawa. Karena saya sendiri juga tidak bawa keluarga. Kenapa harus bawa keluarga? Kalau misalnya mau bawa keluarga nih ya. Kalau mau bawa keluarga, tadi saya sudah jelaskan sebenarnya opsinya jadi lebih besar. Ada Funda, ada Pararius gitu. Juga bisa dicek masing-masing itu terpercaya. Jadi itu kayak broker, tapi nanti akan masuk ke agentnya masing-masing gitu. Nanti itu ada beragam requirements-nya juga gitu. Cuma itu udah langsung kelihatan rumahnya yang mana. Dan pastinya teman-teman PPI Delft di sini pasti baik-baik banget mau ngebantuin untuk viewing juga gitu, untuk ngecek apakah ini fraud atau enggak. Jadi memang harus rajin banget ngecek di mana ya bisa tempat tinggal, dan jangan hanya cari di TU Delft memang. Kalau Duo aman tapi memang masih waiting list, cari di tempat-tempat lain. Bahkan sampai Leiden juga nggak apa-apa karena itu cuma 20 menit dari TU Delft buat naik kereta. Sedikit tambahan Mbak Shauma mungkin terkait dengan housing, kalau ada yang mau bawa keluarga, saran dari saya pribadi, lebih baik datang sendiri dulu, nanti setelah settle di sini baru mulai mencari housing untuk keluarga. Karena yang penting studinya teman-teman tuh lancar dulu. Gitu. Betul ya, baik. Terima kasih sekali kepada Rifki dan juga Mbak Shauma yang sudah memberikan insight kepada penanya tadi, kalau nggak salah namanya Adi, thank you ya. Nanti kalau mau lebih dalam lagi tanyanya, silakan di breakout room yang sebentar lagi akan kita buka untuk breakout room. Tapi sekarang aku harus sudahi dulu untuk sesi Q&A ini. Dan tolong kerjasama dari semua yang hadir di sini dan juga teman-teman dari PPI Delft untuk membuka kameranya, karena kita akan segera mengikuti sesi foto bersama. Hampir lupa loh tadi saya foto bersama. But anyway, sekarang udah inget, dan teman-teman PPI Delft mohon bantuannya ya, karena di aku itu ada 6 slide ya. Jadi kita akan 6 kali cekrek-cekrek ya. Jadi dimohon bantuannya juga untuk membantu mengabadikan momen sangat spesial ini ya. Kita akan mulai semuanya dan semua partisipan boleh bergabung ya. Silakan dibuka kameranya. Kita akan mulai dengan aba-aba dari Molly. Kita akan mulai ya kalau gitu ya. Dan teman-teman PPI Delft juga silakan. 1, 2, 3. Oke, untuk slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, slide yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, masih ada 3 slide lagi. Slide yang keempat. 1, 2, 3. Yap, slide yang kelima. 1, 2, 3. Dan slide yang terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir di sini ya. Senang sekali rasanya sudah bisa bergabung bersama kami untuk mendapatkan insight dan juga informasi mengenai tentang Delft atau berkuliah di Delft dalam acara How I Met My Campus. Dan terima kasih kepada seluruh speaker, ada Mbak Shauma, ada Mbak Mita, dan juga ada Syakal dan rekan-rekan PPI Delft yang senantiasa membantu dalam kelancaran acara di sesi yang pertama. Kita belum selesai loh ini sebenarnya guys ya. Kita masih ada sesi yang kedua ya.
Tapi saya tutup dulu acara ini karena sebelum kita membuka untuk ke breakout room. Ya, kalau gitu saya dengan Molly, terima kasih sekali atas perhatiannya ya teman-teman, sudah hadir dalam acara How I Met My Campus yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023. Banyak banget teman-teman yang sudah hadir di sini. Dan sekarang saatnya teman-teman untuk masuk ke breakout room ya. Dan kami memohon bantuan dari teman-teman PPI Delft untuk assign teman-teman yang sudah hadir di sini berdasarkan nomor yang ada ya, langsung gercep dimasukin ke room masing-masing ya. Saya Molly dari Loving Nature Indonesia. Salam pamit, kita ketemu lagi dengan kesempatan untuk acara ini masih terus berlangsung ya guys di sesi yang kedua ya dengan durasi 30 menit. Nah, Molly akan standby di main room, nanti akan woro-woro nih kalau misalnya sudah hampir 30 menit supaya untuk ditutup breakout room-nya ya. Kalau gitu teman-teman PPI Delft, silahkan ya untuk berbicara langsung dan juga participants yang hadir di sini kalau ada pertanyaan lebih lanjut. Kalau gitu Molly pamit dan Molly juga akan menekan dulu stop recordingnya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dan selamat sore.